untuk 120 saudaraku yang gugur dalam pertempuran di perbatasan utara. Selamat kepada Longdi karena telah menyingkirkan musuh asing. Hormat untuk Longdi. Hormat untuk pasukan Jiu Yu. Hormat untuk Longdi. Hormat untuk pasukan Jiu Yu. Dengan darah pemimpin perampok Pulau Timur, untuk menghormati para saudaraku, agar roh-roh pahlawan tidak tercerai-berai di surga. Ye-san, kau tidak boleh membunuhku. Aku, Inuko Sakura dari Pulau Timur, tidak akan melepaskanmu. Bahkan jika Inuko kalian datang, aku tetap akan memenggalnya tanpa ragu. Pedang. Tidak, Ye-san, jangan bunuh aku. Ampuni aku. Hari ini Yetian memenggal pemimpin perampok Pulau Timur di perbatasan utara. Kelak, pasti akan memenggal kepala Inuko. Saudara-saudaraku sekalian, ikuti aku hari ini untuk menginjak-injak Pulau Timur dan menghukum Inuko. Longdi, ada perubahan di kota Jiang. Berita datang, Provinsi Jiang mendengar kemenangan besar di perbatasan utara. Keluarga Ye akan menggunakan adikmu, Yehan, untuk mengadakan pesta perayaan kecantikan. Keluarga Su akan mencari jodoh baru. Untuk tunanganmu, Suyan. 5 tahun sudah. Keluarga Ye, kau mencari masalah. Siapkan pesawat, kembali ke Provinsi Jiang. Bersedia mati demi Longdi? Bersedia mati demi Longdi. Keluarga Ye, keluarga Su, 5 tahun dendam, sudah saatnya diselesaikan. Segera tutup area udara. Hari ini di Provinsi Jiang, kecuali jalur pribadi Kaisar Naga, tidak ada pesawat yang diizinkan melintas di atas Provinsi Jiang. Jika ditemukan, akan segera ditembak jatuh. Dikabarkan Kaisar Naga akan segera tiba di Provinsi Jiang. Semua keluarga besar akan datang menyambutnya. Kita harus menjadi yang terdepan, menjadi yang pertama, yang bertemu dengan Kaisar Naga. Keluarga Ye, 5 tahun lalu aku diusir dari sini, seperti seekor anjing. Sudah bertunangan dengan Suyan. Setelah ini, kita akan menjadi keluarga. Hei, kakak ipar. Kakak ipar. Aku merasa sangat tidak nyaman. Aku tidak bisa bernapas. Yetian, cepat tolong aku. Aku, kakak ipar, mohon maaf. Aku tidak bisa bernapas. Menyelamatkan orang lebih penting. Yetian, jangan. Aku ini calon kakak iparmu. Kakak ipar. Kamu tidak boleh melakukan ini padaku. Kau binatang. Kakak ipar. Aku sedang menyelamatkanmu. Lepaskan aku, kakak ipar. Tolong. Yetian. Yetian, aku ini kakak iparmu, pacar Yemang, calon kakak iparmu. Aku tidak. Aku datang untuk menyelamatkannya. Dasar binatang. Aku tidak menyangka kamu seperti itu. Lebih rendah dari binatang. Di hari pertunangan kita, kamu melakukan hal seburuk itu. Suyan, percayalah padaku. Aku melihatnya sendiri. Apalagi yang bisa kamu katakan? Kita sudah berteman sejak kecil selama bertahun-tahun. Aku benar-benar buta. Yetian, adikku yang baik. Aku selalu menganggapmu adik kandungku. Beginikah caramu menganggapku kakakmu? Yetian, meskipun kamu adalah anak angkat keluarga Ye, tapi aku selalu menganggapmu sebagai anak kandungku. Bahkan menjodohkanmu dengan Suyan. Kamu benar-benar membuatku sangat kecewa. Ayah. Di hari pertunanganmu sendiri, kamu berani memperkosa calon kakak iparmu. Keluarga Ye tidak akan membiarkan orang sepertimu, yang lebih rendah dari binatang. Hahaha. Aku mengerti. Adikku, Yehan, dia tidak bersalah. Semoga kalian bisa menjaganya dengan baik. Anak angkat keluarga Ye adalah pemerkosa. Pemerkosa. 5 tahun, tidak ada yang tahu berapa banyak yang sudah kukorbankan selama 5 tahun ini. Kebenaran di masa lalu, sudah saatnya untuk meluruskannya. Raja Naga, bawahan ini akan segera meminta pasukan 9 neraka untuk menangkap seluruh keluarga Ye dan mengorek kebenarannya. Tidak perlu. Penghinaan di masa lalu akan kubalas sendiri. Hahaha. 5 tahun berlalu, keluarga Ye masih sama saja. Nyonya besar, di mana adikku Yehan? Yetian, kau ternyata masih hidup. Jika tidak mati, cepatlah pergi jauh-jauh. Berani-beraninya kau kembali. Kau tidak takut masuk penjara. Keluarga Ye juga rumahku. Kenapa aku tidak boleh kembali? Rumahmu? Kau hanyalah anak angkat keluarga Ye, seekor anjing belaka. Seorang pengkhianat yang memperkosa kakak iparnya, reputasinya sudah hancur di seluruh provinsi Jiang. Sudah lama diusir dari keluarga Ye. Bagaimana sebenarnya kebenaran di masa lalu? Lin Qiuyue,
Apa kau pikir bisa menyembunyikannya selamanya? Peristiwa apa di masa lalu? Di masa lalu jelas-jelas kau tertarik pada kecantikanku, ingin memilikiku. Keluarga Y, kaya, dan berkuasa. Takut aku. Seorang anak angkat, memecah belah harta keluarga, maka mereka menjebakku. Aku tidak akan mempermasalahkannya dengan kalian. Aku kembali kali ini, ingin membawa adikku Yehan pergi. Astaga, mungkin kau datang terlambat. Malam ini para bangsawan top Provinsi Jiang untuk menyambut Raja Naga sengaja menggunakan adikmu Yehan untuk mengadakan pesta tubuh manusia sebagai perayaan. Sekarang mungkin sudah dimulai. Kau menggunakan adikku untuk pesta tubuh manusia. Kau sedang mencari mati. Tian, kamu membangkang. Berani-beraninya tidak menghormati dan menindas kakak iparmu? Ini saja sudah disebut menindas? Lalu bagaimana dengan kalian yang menindas adikku? Gadis murahan merupakan suatu kehormatan baginya untuk memberikan kontribusi bagi keluarga Ye. Dasar wanita murahan. Merayu saudara laki-laki dan mengkhianati saudara perempuan. Kamulah yang murahan. Ye Tian, kamu lancang. Keluarga Ye telah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Kamu melakukan tindakan menindas kakak iparmu. Belum lagi perbuatan memalukan itu. Masih berani kembali dan berbuat semena-mena. Benar-benar lebih rendah dari hewan. Akan kuhajar kamu yang lebih rendah dari hewan. Sebagai ibu angkat, menggunakan tubuh putri angkatmu sendiri untuk menjilat orang berkuasa, kamulah yang lebih rendah dari hewan. Ye Tian, kamu bahkan berani memukul nenek buyut. Kamu hanya seekor hewan liar yang tidak punya ibu. Tunggu sampai Ye Mang kembali. Kamu akan tahu apa itu penyesalan. Kamu masih berani menghina orang tuaku? Kamu mencari masalah. Orang yang ingin mati adalah kamu. Adikmu masih menikmati pesta tubuh manusia. Kalau aku jadi kamu, aku tidak akan bersikap sombong ini, melainkan akan berlutut memohon pengampunan dariku dan nenek buyut. Terakhir kali aku bertanya padamu, adikku ada di mana? Tidak bisa diberitahukan. Biarkan saja tubuh adikmu perlahan-lahan dinikmati oleh orang-orang berkuasa di Provinsi Jiang. Hahaha. Jika kamu tidak memberitahu keberadaan adikku, mati. Le, lepaskan aku. Pesisir, arena bawah tanah kota utara. Nishang, segera bersiap untuk pergi ke arena bawah tanah kota utara. Yang akan datang adalah para bangsawan terkemuka dari Jiangsheng. Apapun hidangan lezat dan langka, mereka tidak akan terkesan. Tapi pesta wanita cantik ini, saya rasa mereka belum pernah mencobanya. Pesta wanita cantik semacam ini, Yang Mulia Kaisar Naga pasti akan sangat senang. Saya jamin para bangsawan Jiangsheng dan Yang Mulia Kaisar Naga tidak akan kecewa. Hahaha. Yehan? Bagaimana bisa Yehan? Dia kan adik kandung Ye Tian. Bagaimana mungkin kalian... Ye Tian? Ye Tian hanyalah binatang buas yang melecehkan kakak iparnya. Sebaliknya, Yehan, setelah bertahun-tahun dibina oleh keluarga Ye kami, dengan tubuhnya ini, dengan penampilannya ini, dengan auranya ini, pasti akan memuaskan para bangsawan Jiangsheng dan Yang Mulia Kaisar Naga. Tidak disangka, Ye Tian punya adik perempuan secantik ini. Saya sampai hampir tidak tahan. Tuan Muda Kiao, Yang Mulia Kaisar Naga, wanita seperti apa yang belum pernah dilihatnya? Setelah dia mencicipi yang baru, Tuan Muda Kiao, bukan berarti tidak ada kesempatan, kan? Hahaha. Kamu mau bilang apa? Kak, mohon lepaskan aku. Aku ini adikmu. Adik? Kakakmu? Kakakmu adalah seekor binatang buas yang berniat melecehkan kakak iparnya? Bukan aku. Jangan sembarangan mengaku kerabat. Hah? Anak manis? Meskipun Ye Tian bersalah, tapi adiknya tidak bersalah. Kalian seperti ini, bukankah sudah keterlaluan? Oh. Nona Sulungsu merasa kasihan ya? Kalau kamu merasa kasihan, bagaimana kalau kamu saja yang menggantikannya berbaring di sini? Postur dan kecantikan Nona Besar Su. Tidur bersama Yehan baru bisa disebut pesta kecantikan sejati. Apa yang kamu bicarakan? Bukankah keluarga Su juga mengalami kesulitan bisnis? Nona Su, kenapa tidak memberikan kontribusi? Kamu adalah wanita tercantik nomor 1 di Jiangsheng. Jika bisa menyenangkan Kaisar Naga, keluarga Su tidak akan khawatir tentang apapun lagi. Kamu. Betul. Aku dengar Nona Besar Su, dulunya tunangan Ye Tian, Yehan adalah adik Ye Tian. Kalian berdua bersama, itu berarti ipar perempuan dengan adik ipar perempuan bersama melayani Kaisar Naga. Bukankah itu indah sekali? Benar. Kesempatan bagus seperti ini tidak datang 2 kali. Ini kesempatan emas. Jika bisa mendapatkan perhatian Kaisar Naga, keluarga Su akan menjadi makmur dan sukses. Hahaha. Tidak tahu malu. Hahaha. Lepaskan aku. Aku ini Nona besar keluarga Su. Kami memang menginginkan Nona Besar keluarga Su. Kami hanya ingin meminta Nona Su untuk sedikit membantu. Lepaskan pakaianmu dan berbaringlah di samping Yehan. Layani dulu para bangsawan Provinsi Jiang.
Hahaha. Lepaskan aku. Meskipun itu untuk melayani Kaisar Naga, tapi aku bahkan tidak tahu di mana Kaisar Naga sekarang. Benar. Jadi kami harus lebih dulu untuk Kaisar Naga mencicipinya, bantu Nona Su berganti pakaian. Hahaha. Jangan. Tolong. Xiao Xiaokun, Ye Mang, bagaimana kalau ibumu yang berganti pakaian? Biar aku yang mencicipinya. Ye Tian, Ye Tian, dasar anak kurang ajar, beraninya kau kembali? Ye Tian, dasar anak kurang ajar, masih berani berbicara sembarangan dan menilai ibuku. Kalau begitu, sekarang bukalah matamu lebar-lebar dan lihat bagaimana aku akan menilai tunanganmu dan adikmu. Aku hitung sampai 3. Segera lepaskan Suyan. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. 1, 2, 3. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Hah? 1 tangan. Ah. Adik, kau baik-baik saja. Ye Tian, kau anak kurang ajar, kau sudah gila? Kau mematahkan tangan Tuan Kiao, kau ingin masuk neraka? Tuan Kiao, kau baik-baik saja. Pergi kau, dasar wanita murahan. Ye Tian, sudah 5 tahun, kenapa kau masih saja begitu impulsif, tidak punya otak sama sekali? Keluarga Kiao dari Provinsi Jiang, apa kau sanggup mencari masalah dengan mereka? Kau mematahkan satu lengan Tuan Kiao? Itu berarti kau menghancurkan jalan hidupmu dan Yehan. Sekumpulan sampah. Bahkan jika aku menghancurkan seluruh grup Kiao, apa artinya itu? Ye Tian, kau bisa membawa Yehan pergi, tapi dengan syarat, kau harus memotong kedua lenganmu untuk meminta maaf kepada Tuan Kiao. Dengan begitu, mungkin masih ada jalan keluar. Hahaha. Kau juga harus berlutut dan memanggilku kakek. Kau sudah keterlaluan. Xiao Xiaokun, Ye Mang, aku akan membuat kalian menyesal seumur hidup. Adikku. Yehan, kamu baik-baik saja? Kak, kenapa kamu kembali? Kamu bodoh. Cepat lari. Ye Tian, setelah menimbulkan masalah, mau lari? Mana semudah itu? Benar. Ye Tian, kamu mematahkan satu tanganku. Aku akan membuatmu hancur berkeping-keping dan melenyapkanmu hingga tak tersisa. Menghina Longdi, harus dihukum. Kamu menjatuhkan gigiku. Menghina Longdi? Ye Tian, apa mungkin kamu adalah Longdi? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Aku adalah penguasa 9 jurang Longdi. Hahaha. Longdi? Siapa Longdi itu? Kamu, yang 5 tahun lalu diusir dari keluarga Ye, seorang sampah, bagaimana mungkin kamu adalah Longdi? Hari ini, semua keluarga terkemuka akan berkumpul di sini untuk menyambut Longdi. Ye Tian, kamu berani menyamar? Mati sudah kamu? Dasar tidak tahu apa-apa. Adikku, ayo kita pergi. Tidak. Kak, aku tidak akan pergi. Cepat kamu pergi. Kamu tidak akan bisa melawan mereka. Kamu akan mati kamu. Cepat pergi. Adikku, tenang saja. Mulai hari ini, tidak ada yang bisa menindas kita. Dan tidak ada yang bisa mencabut nyawa kita. Tidak. Aku tidak mau kamu menyelamatkan aku. Cepat pergi. Yehan, dengarkan. Lepaskan aku. Xiao Xiao. Aku bersedia mengadakan perjamuan wanita cantik. Aku bersedia melayani Xiao Xiao. Bersedia melayani Longdi. Kalian biarkan kakakku pergi. Yehan, bangun sekarang. Kita bersaudara, tidak perlu memohon pada siapapun. Memohon? Apa menurutmu memohon itu berguna? Kalian mematahkan tanganku dan juga mencabut gigiku. Aku akan membuat kalian semua menyesali hidup. Benar, kalian tidak ada yang bisa lolos, haha. Ayah, cepatlah datang, aku dipukul orang. Tidak perlu, aku ingin melihat saja berapa banyak sampah yang akan datang. Ada apa dengan Ye Mang? Si binatang kecil Ye Tian itu kembali, mengandalkan beberapa tahun latihan kungfunya. Dia mematahkan satu lengan Tuan Muda Kiao dan 2 giginya, dan juga ingin membawa pergi Yehan. Keterlaluan? Tidak ada hukum lagi? Berikan teleponnya pada Ye Tian. Telepon ayahku, terimalah. Ketua Ye, Dasar binatang kecil. Kau ingin memberontak ya, bagaimanapun keluarga Ye telah mengasuhmu, bukan? Aku tidak membunuhmu saat kau melecehkan kakak iparmu, hanya mengusirmu dari keluarga Ye. Beginikah caramu membalas keluarga Ye? Kau berani melukai Tuan Muda Kiao. Apa kau ingin mati? Ketua Ye, masalah tahun itu sudah aku selidiki. Justru Ye Mang dan Lin Qiuyue bersatu untuk menjebakku. Masalah ini bisa tidak aku pedulikan, tapi sekarang mereka ingin menjadikan adik perempuanku dan tunanganku sebagai hidangan pesta kecantikan. Mereka lah yang terlalu keterlaluan. Kau lancang menggunakan Yehan untuk pesta kecantikan? Untuk dinikmati para bangsawan di Provinsi Jiang, melayani Kaisar Naga, itu adalah keberuntungan Yehan? Ye Chengde, keberuntungan seperti itu tidak pantas untukku, Ye Tian. Lebih baik serahkan pada menantu perempuanmu yang baik, Lin Qiuyue. Ye Tian, jika kau ingin mati, aku akan segera mengantarmu ke jalan. Orang tua bangka, jika kau ingin mati, aku akan menunggumu.
Bajingan, bajingan. Seekor bajingan kecil beraninya menghinaku. Ye tua, di Provinsi Jiang, masih ada yang berani membuat Anda marah. Siapa lagi? Si kacang lupa kulitnya, si bajingan kecil Yetian itu. Jika bukan karena si tua bangka itu meninggalkan pesan bahwa Yetian masih di bawah umur dan dana itu tidak boleh disentuh, aku sudah lama mengirimnya ke neraka. Ye tua, lalu sekarang bagaimana? Jika tidak berhasil, Yetian tidak akan rugi meskipun dia mati. Yehan memiliki rupa yang bagus. Aku akan menggunakannya untuk menyenangkan para petinggi Provinsi Jiang. Jika bisa mendekati Kaisar Naga yang berkedudukan tinggi itu, akan sangat baik. kalau begitu kita akan diam saja melihat Yetian mengacaukan pesta kecantikan ini. Maka perusahaan Ye, kita, akan menjadi bahan tertawaan di Provinsi Jiang. Tidak semudah itu. Dulu, aku melepaskannya agar keluarga Ye tidak terlihat tidak berbelas kasih. Baru aku membiarkannya pergi. Sekarang dia berani kembali. Aku akan mengirimnya ke penjara dan membuatnya kerja paksa seumur hidup. Halo, Yuan Tua, ini Ye Chengde. Kepala keluarga Ye, bukankah Anda sudah mempersiapkan pesta kecantikan? Kenapa ingat aku? Aduh, nasib buruk menimpa keluarga. Dulu si bajingan kecil yang melecehkan kakak ipar Yetian telah kembali. Dia belajar beberapa tahun ilmu bela diri dan mengacau di pesta kecantikanku. Aduh, aku ingin meminta bantuan Yuan Tua. Seekor bajingan kecil, kepala keluarga Ye cukup mengirimnya untuk memberi makan ikan. Bukankah selesai? Sudah memelihara seekor anjing selama lebih dari 10 tahun, tentu ada perasaannya. Lagi pula, saya tidak ingin keluarga Ye terlihat tidak memiliki toleransi, jadi saya ingin menyelamatkan nyawanya. Baik. Kalau begitu, biarkan dia mendekam di penjara seumur hidup. Anak nakal, kita lihat bagaimana kau akan memberontak lagi. Ayo, kita pergi ke pesta wanita cantik. Hahaha. Yetian, kamu sungguh keterlaluan. Selain berani mengaku sebagai Kaisar Naga, kamu juga berani berbicara seperti itu kepada ayahku. Tunggu saja, aku ingin lihat bagaimana kamu mati. Jangan kira, hanya karena bisa sedikit jurus, lalu kamu sudah hebat. Ketika Penatua Ye menguasai dunia persilatan, kamu bahkan masih berupa kecebong. Ye, Lancang, Kaisar Naga tidak boleh dihina? Nishang, kamu keluar dulu. Awasi mereka secara diam-diam. Baik, Yetian, kamu ini bodoh. Sekarang bahkan Penatua Ye pun kamu buat marah. Kak, kamu sungguh keliru. Kamu seharusnya tidak pernah menyinggung ayah. Yehan, dia sama sekali bukan ayah kita. Dia hanya menunjukkan moralitas palsu di luar, tapi dalam hatinya dia hanyalah binatang tua. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Diam. Kak, ini terakhir kalinya aku memanggilmu, Kak. Meskipun Penatua Ye tidak melahirkan kita, tetapi kita tidak boleh melupakan kebaikan pengasuhannya. Nanti kamu segera sujud dan minta maaf kepada Penatua Ye. Kalau tidak, kita kakak beradik akan putus hubungan. Yehan, kamu sama sekali tidak tahu. Kepala keluarga Ye sebenarnya adalah kakek kandung kita, sedangkan Ye Chengde, dia hanyalah pelayan di keluarga Ye kita. Orang tua kandung kita meninggal secara misterius, meskipun kebenarannya belum terungkap, tetapi ini pasti ada kaitannya dengan Ye Chengde. Kamu punya bukti? Kak, kamu sudah gila. Sadarlah, kamu bukan Kaisar Naga, dan kamu juga bukan keturunan langsung keluarga Ye. Yetian, aku tahu kamu menjalani tahun-tahun yang sulit ini. Kamu telah banyak menderita dan juga mempelajari kungfu. Tapi, berapa banyak orang yang bisa kamu kalahkan? Keluarga Kiao, keluarga Ye, kekuatan orang-orang berkuasa di Provinsi Jiang. Apakah kamu sanggup menghadapi mereka? Hahaha. Yetian, kamu bahkan tidak secerdas seorang wanita. Begini, aku akan memberimu kesempatan untuk tetap hidup. Potong alat kelaminmu, maka aku akan membiarkanmu pergi. Jangan, Tuan Muda Kiao, kakakku melawan Tuan Muda Kiao karena aku kumohon lepaskan dia. Yehan, bangun. Jangan takut pada mereka. Lepaskan aku. Asalkan Anda melepaskannya, jangan lumpuhkan bagian vitalnya. Anda boleh mematahkan keempat anggota badannya. Aku akan menuruti semua kata Anda mulai sekarang. Aku bisa memutuskan hubungan persaudaraan dengannya. Yehan, aku sudah memberitahumu bahwa aku adalah Kaisar Naga 9 Bayangan, tidak akan pernah membiarkanmu merendahkan diri lagi. Yetian, bisakah kamu berhenti membohongi dirimu sendiri? Kamu benar-benar membuatku kecewa. Kamu terus-menerus mengatakan bahwa kamu adalah Kaisar Naga, atas dasar apa? Hanya karena aktor yang baru saja kamu panggil? Aku? Aku apa aku? Yehan telah berkorban begitu banyak untukmu. Apa kamu masih mau bertindak gegabah? Jika orang lain tidak bisa melakukannya, biar aku yang melakukannya. Potong kedua tanganmu untuk meminta maaf kepada Tuan Muda Kiao. Mumpung sekarang para bangsawan Provinsi Jiang dan Tuan Tua Ye belum tiba, cepatlah enyah dari Provinsi Jiang. Semakin jauh, semakin baik. Tuan Muda Kiao, para bangsawan Provinsi Jiang akan segera tiba. Jangan menunda jamuan ini. Cepat atur. Yehan, aku tahu tentang identitasku sebagai Kaisar Naga ini. Kalian sulit menerimanya.
Tapi, aku akan membuktikan semuanya. Hahaha. Membuktikan apa? Membuktikan bahwa kamu adalah seorang penipu? Hah? Ye Tian, tahan sedikit. Ulurkan tanganmu. Nona Su, kekuatan seorang wanita terlalu kecil. Hal semacam ini, biar aku saja. Ye Tian, kau binatang, kau mematahkan lenganku. Gila. Ye Tian, kamu gila. Kakak, kamu gila? Apakah kamu ingin semua orang hancur bersamamu? Ye Tian, dasar anak nakal, ayahku akan segera tiba. Jika kamu mematahkan tanganku, aku pasti akan membuatmu menderita dan tidak berkutik, sampai tidak tersisa apa-apa dan tanpa kuburan. Apa artinya mematahkan tanganmu? Meskipun ayahmu datang, aku tetap akan memukulnya seperti anjing. Seorang sampah yang sudah dikeluarkan dari keluarga Ye, beraninya berbicara seenaknya, akan kulihat bagaimana kamu memukulku. Ye Chengde, soal menjebak adikku untuk sebuah pesta, kamu tidak bisa lolos dari keterlibatan. Ye Tian, kamu berani memanggil nama kakek Ye begitu saja? Apakah kamu ingin mati? Cepat minta maaf. Kalau tidak, aku tidak bisa melindungimu. Duh, kakek Ye Tian juga karena adiknya diculik. Jadi dia emosi dan berbicara tanpa berpikir. Tolong jangan hiraukan dia ya. Suyan, tidak perlu memohon padanya. Dia hanyalah seorang binatang berhati iblis. Aku tidak memohon padanya. Aku tidak memohon padanya. Apakah aku harus diam saja melihatmu dan Yehan pergi mencari kematian? Suyan, aku akan segera bertemu dengan Nyonya Besar Su untuk membicarakan perjodohan. Kamu masih berani membela dia? Apakah kamu masih memiliki perasaan pada sampah ini? Kamu harus mengerti. Keluarga Su kalian sedang dalam kesulitan dan sangat membutuhkan bantuan dari keluarga Ye kami. Perjodohan keluarga Ye dan Su? Bukankah Yemang sudah punya Lin Qiuyue? Suyan, ada apa ini? Benar? Keluarga Ye kami kekurangan keturunan, Suyan dan Lin Qiuyue. Siapapun yang melahirkan putra sah lebih dulu, dialah yang akan menjadi penerus keluarga Ye kami. Dasar tua bangka busuk hati, tidak tahu malu. Oh bocah nakal, beraninya kau memukulku? Selesai sudah. Kali ini benar-benar tamat. Kau berani memukul Tuan Tua Ye. Kali ini kalian kakak beradik benar-benar tamat. Kakak, Adik, Sudah 30 tahun, belum pernah ada orang yang berani menyentuh seujung jari Ye Chengde. Ye Tian, kau hebat. Mati kau. Ayah? Aku, dia... Ayah, cepat bawa ayahku ke rumah sakit. Ye Tian, kali ini kau membuat masalah besar. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Suyan, ada aku di sini. Provinsi Jiang tidak akan berubah. Masalah sebesar apapun, bahu Ye Tian bisa menanggungnya. Setelah aku menyelamatkan adikku, aku akan melamar ke keluarga Su, dan pasti akan memberimu pernikahan akbar. Ye Tian, kalian tidak akan bisa keluar dari Provinsi Jiang? Kau dan adikmu tidak akan melihat matahari besok? Kalau begitu aku akan membuat kalian tidak melihat bulan malam ini. Ingin mati? Aku akan mengantar kalian ke akhirat sekarang. Ye Tian, jangan. Tolong berikan jalan keluar untukmu dan Yehan. Selama kau menyentuh kami, kebenaran kematian orang tuamu, seumur hidupmu, jangan harap bisa mengetahuinya. Hari ini aku akan mengampuni kalian sekali. Mulai hari ini, langit di Provinsi Jiang telah berubah. Langit di Provinsi Jiang tidak akan berubah. Ye Tian membuat keributan di Perjamuan Agung Kaisar Naga. Inspektorat Provinsi Jiang memintamu untuk masuk penjara. Lao, akhirnya Anda datang. Ye Tian, di depan Yuan Lao. Anda masih berani kurang ajar? Hari ini, 4 keluarga besar menjamu Naga Kaisar. Kenapa jadi seperti ini? Naga Kaisar akan segera tiba. Jika dia sampai melihatnya, bisakah Anda bertanggung jawab? Yuan Lao, ini bukan salah kami. Ini semua karena anak ini. Dia mematahkan tangan saya dan juga mematahkan gigi saya, serta melukai Ye Lao dan Ye Mang. Dia merusak pesta hidangan wanita cantik yang disiapkan untuk Naga Kaisar. Ye Tian, Anda telah melanggar hukum. Menyerahlah dan ikut saya ke penjara. Melanggar hukum? Dulu keluarga Ye merencanakan saya menggunakan adik perempuan saya untuk pesta hidangan wanita cantik. Itu tidak melanggar hukum. Kenapa Anda tidak menangkapnya? Ye Tian, Anda gila. Yuan Lao adalah kepala divisi pengawas. Ikut dengannya. Anda hanya akan dipenjara, tetapi Anda bisa menyelamatkan nyawa Anda. Beraninya kau, anak tak tahu diri, mempertanyakan Yuan Lao. Di Provinsi Jiang, kami 4 keluarga besar adalah langit, adalah bumi, adalah hukum, adalah kekuasaan. Siapa yang berani menangkap kami? 4 keluarga besar, bukan apa-apa. Bisakah 9 naga kaisar kegelapan menangkap kalian? Naga Kaisar Agung mengguncang perbatasan utara. Ketika beliau datang, 4 keluarga besar termasuk divisi pengawas kami akan dengan hormat menyambutnya. Beliau tidak akan mencari masalah dengan kita. Tetapi Naga Kaisar Agung, Ingin Anda membasmi keluarga Kiao dan keluarga Ye? Bagaimana? jika ada perintah dari Naga Kaisar, tentu akan dilaksanakan dengan tegas. Sayangnya, Anda bukan Naga Kaisar. Saya punya sesuatu di sini. Anda bisa melihatnya. Ini naga? Saya sepertinya pernah melihat jimat ini di tempat gubernur. Mungkinkah ini jimat Dewa Naga dari pasukan Juyo?
Mungkinkah Anda adalah Kaisar Naga? Tuan Yuan, Anda telah tertipu. Anak ini sejak awal sudah menyamar sebagai Kaisar Naga. Anda pikirkan 5 tahun lalu dia hanyalah sampah yang diusir dari keluarga Y. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi Kaisar Naga dalam 5 tahun? Hahaha, tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Dia hanyalah sampah, bagaimana mungkin? Ye Tian, kau berani menyamar sebagai Kaisar Naga? Tembak dia sekarang juga. Jangan Pak Tua Yuan. Ye Tian hanya untuk menyelamatkan adiknya. Itulah sebabnya dia menyamar sebagai Kaisar Naga. Berilah dia jalan hidup. Biarkan dia masuk penjara. Lakukan apa saja boleh. Menyamar sebagai Kaisar Naga? Itu adalah kejahatan mati. Pak Tua Yuan, Kau masih berani memohon untuknya? Apakah keluarga Su kalian ingin melindungi penjahat? Pak Tua Yuan, saya akan segera membawa pergi pembuat onar ini. Silakan lanjutkan. Silakan lanjutkan. Ye Tian, kau jangan menyalahkan orang lain. Salahkan dirimu sendiri yang terlalu gila. Laksanakan. Siapa yang berani tidak hormat kepada Kaisar Naga? Kalian adalah... Saya adalah pengawal naga pasukan Jiyuyo, Xiao Nishang. Menghadap Kaisar Naga. Saya Xiao Nishang, pengawal naga dari pasukan 9 neraka. Menghormati Kaisar Naga. Xiao, pemimpin Xiao, apa tidak ada kesalahan? Kaisar Naga, bagaimana mungkin dia Kaisar Naga? Tuan Xiao, dia hanyalah seorang yang diusir dari keluarga Ye, pemerkosa. Apa Anda salah orang? Beraninya kau meragukan Kaisar Naga? Tidak berani. Menghina Kaisar Naga. Dan berani meragukan ketajaman mataku. Apa keluarga Yuan ingin dihancurkan? Kaisar Naga, cukup dengan satu perintah Anda, keluarga Yuan akan segera dibasmi. Tuan Xiao, ampuni saya. Ini semua salah saya yang meremehkan orang, tidak tahu diri, dan tidak dapat melihat dengan jelas. Tuan Xiao, ampuni. Tuan Yuan, mengapa Anda berlutut di hadapan wanita ini? Dia hanyalah aktris yang diundang Ye Tian, jangan sampai tertipu. Saya yakin di pistol Anda tidak ada peluru. Jika kau tidak ingin hidup, jangan libatkan saya. Sulit membedakan yang benar dan salah. Saya harus memverifikasinya terlebih dahulu dengan gubernur. Tuan Xiao, ini semua salah orang ini yang menyebabkan perselisihan. Saya juga tertipu. Jika ingin menyalahkan, salahkan orang ini yang berani. Ini adalah kartu hitam tanpa batas dari keluarga Yuan saya. Saya juga bersedia menyalahkan separuh saham keluarga Yuan saya. Mohon Tuan Kaisar Naga mengampuni saya. Apa menurutmu aku peduli dengan uang kecilmu ini? Pergi. Saya akan pergi sekarang. Saya akan pergi sekarang. Tuan Yuan, jika Anda pergi, bagaimana dengan saya? Yuan, Kaisar Naga, bagaimana kita menangani orang ini? hehehehe, kau bisa membodohi Tuan Yuan, tapi kau tidak bisa membodohi aku. Kau hanyalah seekor binatang buas yang diusir dari keluarga kami, keluarga Ye. Berani-beraninya mengaku sebagai Kaisar Naga. Kau, cepat atau lambat akan terbongkar. Terkadang aku sangat iri pada mereka. Percaya diri, bodoh, sungguh menyenangkan. Uhuk. Xiao Han, kau sudah bangun? Kak, apa kita sudah mati? Xiao Han, semuanya baik-baik saja sekarang. Tidak apa-apa. Ya, mulai sekarang ada kakak di sini, aku tidak akan membiarkanmu menderita penghinaan seperti ini lagi. Kak, kau seharusnya tidak kembali. Mereka tidak akan semudah itu melepaskanmu. Jangan pedulikan aku. Cepat lari. Nona besar, Tuan Muda Ye sudah menjadi Kaisar Naga Jiyuyo. Jangankan keluarga Ye dan 4 keluarga besar, bahkan seluruh kekuatan militer Provinsi Jiang, jika disatukan semuanya, akan sulit melukai Kaisar Naga sedikit pun. Kak, hanya ada kita di sini. Jangan berpura-pura lagi. Aku tahu kau ingin membuatku tenang. Tapi jika kau begini, aku akan semakin khawatir. Aku sungguh tidak berpura-pura. Aku sungguh-sungguh. Uhuk. Xiao Han. Segera atur rumah sakit terbaik di Provinsi Jiang untuk mengobati Xiao Han. Dokter, cepat selamatkan adikku. Adikku pingsan. Sudah mendaftar belum? Berani-beraninya masuk begitu saja. Hei, dokter. Adikku sekarang dalam kondisi sangat kritis. Tolong selamatkan dia dulu. Selamatkan dia. Aku akan segera pergi mendaftar dan membayar. Aduh, sesibuk apapun. Ada antrean, bukan? Unit gawat daruratku ini cukup banyak orang. Apa setiap orang boleh menyerobot antrean? Tapi apa? Ingin aku merawatnya, bukan berarti tidak ada cara. Ini, untuk jalur cepat. Ada cara untuk jalur cepat. Kamu hanya perlu memberikan biaya jalur cepat, aku bisa segera merawatnya. Hahaha. Bagaimana? Apa kamu sedang secara terang-terangan meminta suap? Wah, bicaranya pintar sekali.
Begitu disuruh mengeluarkan uang, tidak mau keluar sepeser pun ya. Tidak punya uang. Kalau tidak punya uang, tunggu di luar sana. Kamu kenapa? Mumpung aku masih bicara baik-baik, cepat pergi. Kalau tidak, nanti akan kubiarkan satpam melempar kalian keluar. Itu tidak akan baik. Ye Tian, kenapa kamu ada di sini? Ada apa ini? Nona Su, apa Anda mengenal gelandangan ini? Tidak punya uang dan kekuasaan, berani-beraninya masuk ke rumah sakitku? Hei, aku harus peringatkan kamu sebelumnya. Hari ini rumah sakit kami sudah di-booking oleh keluarga Ye. Adikmu di sini bahkan jika harus menunggu sampai meninggal, tidak akan mendapatkan perawatan. Apa kamu tidak mendengar jelas nama panggilanku? Kamu berani memukulku? Memang pantas kamu kupukul. Kamu tadi tidak mendengar jelas marga apa yang aku sandang. Ye Tian? Kamu? Anda orang dari keluarga Ye? Jika adikku kenapa-kenapa, akan kubunuh kau. Aduh Tuan Ye, tadi itu saya lalai. Tolong jangan samakan saya dengan orang biasa. Saya akan segera membawa Nona besar untuk pemeriksaan. Nona besar, ini karena kekurangan gizi jangka panjang, ditambah kelelahan yang berlebihan, menyebabkan penyakit ini. Jika dirawat kembali untuk beberapa waktu, maka bisa pulih normal. Terima kasih, dokter. Kalau begitu, kalian bicara, kalian mengobrol saja. Suyan, kenapa kamu ada di sini? Kakek Ye sakit. Ibuku memaksaku untuk datang menjenguk. Apa kamu benar-benar akan menikahi Yemang? Bisnis keluarga Su mengalami beberapa masalah. Sekarang hanya kakek Ye yang bisa menyelamatkan keluarga Su. Aku tidak bisa membiarkan keluarga Su hancur begitu saja. Hanya ini, satu-satunya jalan yang bisa kutempuh. Tapi kamu tahu dengan jelas Yemang itu bukan orang baik. Bagaimana denganmu? Jika kamu dulu tidak diusir dari keluarga Su, kita pasti sudah menikah. Apa aku masih harus melakukan ini? Tapi kamu malah memilih untuk melakukan perbuatan memalukan terhadap kakak ipar. Sekarang semua sudah terlambat. Kejadian tahun itu tidak ada hubungannya denganku. Jelas-jelas mereka yang menjebakku. Sekarang apa gunanya mengatakan semua ini? Sudah terlalu terlambat. Tenang saja. Kesulitan yang dialami keluarga Su kalian bisa kuselamatkan. Kamu tenang saja. Masalah keluarga Su kalian, aku bisa mengatasinya. Kamu? Ye Tian, kita sudah saling mengenal begitu lama. Apa aku masih tidak mengenalmu? Bisakah kamu berhenti membohongi diri sendiri? Apa kamu benar-benar menganggap dirimu Raja Naga? Aku sungguh. Cukup. Bisakah kamu berhenti memberiku harapan? Semakin banyak harapan, semakin banyak kekecewaan. Suyan, apa kamu masih tidak percaya padaku? Kapan aku pernah membohongimu? Cukup. Perkataanmu yang mana yang jujur padaku? Kamu bilang akan menikah denganku dan hidup bahagia. Tapi apa? Kamu berbalik dan memiliki niat buruk terhadap ipar perempuan. Kamu bahkan menyamar sebagai Raja Naga demi harga diri. Apapun berani kamu lakukan, kita berdua sudah berakhir. Aku akan menikah dengan siapa? Kamu tidak berhak ikut campur. Aduh, Tuan Ye. Tuan Muda Ye sudah pernah datang ke rumah sakit kami. Saya sudah mengurus Nona besar. Anda tenang saja. Apa Nona besar? Tuan Muda? Dia hanyalah seorang pemuda yang diusir dari keluarga Ye kami. Apa? Tuan Ye? Pantas saja ada yang tidak beres. Seorang Nona besar, bagaimana bisa kekurangan gizi? Berani-beraninya menipuku. Tunggu saja pembalasanku. Omong-omong, karena kondisi Yehan sudah stabil, kamu harus segera membawanya pindah rumah sakit. Kalau tidak, rencana kita akan terbongkar. Sudah terlambat. Anak nakal, kau berani membohongiku? Aku membohongi apa? Kau masih keras kepala ya. Tuan Ye sudah bilang, kau hanyalah anak buangan yang diusir dari keluarga Ye. Beraninya kau masih berpura-pura menjadi tuan muda keluarga Ye. Aku tidak pernah bilang aku orang keluarga Ye. Aku hanya bilang namaku Ye Tian. Sisanya adalah kesalahpahamanmu sendiri. Apa urusannya denganku? Kau masih berani berkelit? Bagus. Anggap saja aku buta. Sudah membiarkan kalian masuk. Tapi biaya pengobatan adikmu harus dibayar. Biaya pengobatan ditambah biaya kamar ya. Oh, kamar kami ini biasanya hanya untuk VIP terhormat. Aku menagihmu 2 juta rupiah. Tidak berlebihan kan? 2 juta rupiah? Kenapa kamu tidak merampok saja? Bukankah ini sedang merampok? Dia duluan yang menghinaku. Jadi aku tidak boleh memberinya pelajaran. Biar dia tahu, jangan sampai membual sembarangan nanti dan membohongi siapa saja. Tapi 2 juta rupiah saja? Aku berikan. Ye Tian, kau gila. Kau sudah diusir dari keluarga Ye. Dari mana kau mendapatkan 2 juta rupiah itu? Jangan bicara 2 juta rupiah. Bahkan untuk membeli seluruh rumah sakit ini pun, uangku cukup. Ini kartu hitam tak terbatas Yuan Family. Astaga nak, kau membohongiku lagi?
Kamu berpura-pura menjadi tuan muda dari keluarga Ye, itu sudah keterlaluan. Sekarang kamu berani mencuri kartu platinum dari keluarga Yuan. Nak, menurutku kamu benar-benar sudah gila. Ye Tian, jangan-jangan kartu yang hilang dari Tuan Yuan itu kamu temukan ya? Ini memang kartunya, tapi Kalau begitu cepat kembalikan. Apakah kamu tahu begitu kamu mengambil 1 sen pun dari kartu ini, Tuan Yuan akan langsung melacakmu. Pada saat itu, kamu mungkin tidak akan bisa lari. ini memang kartunya. Tapi ini dia yang memberikannya padaku. Aduh, hahaha. Orang ini semakin tidak masuk akal saja ya. Kenapa tidak sekalian saja kamu bilang rumah sakit ini juga milikmu? Rumah sakit ini ingin menjadi milikku. Belum pantas. Kamu tidak takut omong kosongmu membuatmu malu? Karena kamu tidak percaya. Kalau begitu aku akan meminta Tuan Yuan untuk menjelaskan kepadamu. Ye Tian, bisakah kamu berhenti membuat masalah? Biarkan dia menelepon. Aku kasih tahu, jika kamu tidak bisa membuktikannya, aku akan sediakan tempat untukmu di kamar jenazah. Adapun adikmu, dia harus tinggal untuk melunasi biaya pengobatan ini. Yuan Shan, kartu dan saham yang kau berikan padaku tidak ada gunanya ya. Aku bahkan akan diusir oleh orang-orang dari rumah sakitmu. Lebih baik kau datang kemari. Jelaskan semuanya. Hahaha. Wah, bicaramu besar sekali. Disuruh datang merangkak dan menjelaskan pula. Akan kuberitahu ya, Yuan adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Provinsi Jiang. Kau kan bukan orang terkaya di Provinsi Jiang, masih berani memerintah 4 keluarga besar itu? Hahaha. Ada apa ini? Tuan Yuan, Tuan Yuan, anak ini menyamar sebagai Tuan Muda Ye dan membuat keributan di rumah sakit kami. Jangan khawatir, aku akan segera menyuruh orang untuk mengusirnya agar tidak merusak reputasi rumah sakit kita. Yuan Shan, awalnya kukira kau sungguh-sungguh menyesal. Tak disangka kau memberiku kartu palsu. Bahkan seorang direktur rumah sakit kecil di bawah naungan keluarga Yuanmu tidak bisa kau suruh. Tuan Muda Ye, aku yang lalai mengelola, ini semua atas inisiatif orang ini, tidak ada hubungannya denganku. Mohon Tuan Muda Ye memaklumiku. Hei, Tuan Yuan, kenapa kau berlutut padanya? Dia sama sekali bukan Tuan Muda Ye. Anda ditipu olehnya, masih saja tidak diam? Apa kau ingin membuat keluarga Yuan bangkrut? Tuan Yuan ini, Tuan Muda keluarga Ye. Keluarga Ye yang kecil itu masih belum sebanding dengan statusnya. Anda jangan khawatir. Aku akan segera menyerahkan rumah sakit ini ke nama Anda. Adik Anda bisa tinggal selama yang dia inginkan. Tuan Yuan, dia, siapa sebenarnya dia? Kau tidak pantas tahu. Kamu tidak pantas tahu? Kamu sudah mengusik orang yang tidak seharusnya diusik. Kenapa kamu tidak segera berlutut di hadapan Ye Xiao dan minta maaf? Saya memang kurang ajar. Saya meremehkan orang lain. Saya salah, saya sudah kurang ajar. Mohon Ye Xiao memaafkan saya. Tenang saja, mulai sekarang saya pasti akan merawat nona muda dengan baik. Melihat niat baikmu untuk bertobat, kali ini aku akan memaafkanmu. Jika ada lain waktu, nyawamu taruhannya. Ye Xiao, silakan beristirahat dulu. Saya akan segera menyiapkan kontrak untuk memindahkan rumah sakit ke namamu. Cepat pergi. Yuan Lao, siapa sebenarnya anak muda itu? Kenapa Anda juga begitu menghormatinya? Anak muda apa? Dia memiliki jimat giok Longdi. Dia adalah Longdi? Belum bisa dipastikan. Layan dia dengan baik. Jika dia punya gerakan apapun, segera laporkan padaku. Baik. ada apa ini? Kamu benar-benar punya hubungan dengan Yuan Lao? Aku sudah bilang padamu, aku adalah Longdi. Kalau kamu Longdi, lalu kenapa kamu kembali? Aku datang, tidak hanya untuk menyelidiki kebenaran di balik musnahnya keluarga Ye dan mengambil adikku, tapi juga ingin menjelaskan padamu tentang kejadian 5 tahun yang lalu. Tapi sekarang, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Hai. Ye Tian. Hahaha. Apakah kamu punya fetish khusus? Kenapa? Setiap kakak ipar kamu suka? Ye Mang, lenganmu sudah pulih sepenuhnya. Sekarang kamu datang lagi untuk mengganggu wanitaku? Hahaha. Apa-apaan wanita milikmu dan wanita milikku? Keluarga Su sudah menerima mahar dariku. Tidak lama lagi, dia akan menjadi wanitaku. Mengenai perceraian, di Provinsi Jiang, orang sepertiku, yang kaya dan berkuasa, memiliki beberapa wanita di sampingnya, itu tidak berlebihan, bukan? Suyan tidak akan pernah menikah dengan orang sepertimu. Itu bukan keputusannya. Jika dia tidak menikah denganku, keluarga Su kalian akan bangkrut sepenuhnya. Aku melirikmu itu sudah memberimu kehormatan. Jangan mencari masalah. Aku memberitahumu, jika kamu tidak bersedia hari ini, besok, aku akan membuat keluarga Su bangkrut. Kamu juga tidak ingin melihat perusahaan yang dibangun susah payah oleh orang tuamu bangkrut, kan? Dia tidak mau. Kamu berani memukulku?
Apa-apaan ini? Sejak kapan giliranku kamu yang memutuskan? Iya, untuk mengusirku dari rumah, bersekongkol dengan Lin Qiuyue untuk menjebakku. Orang yang sekejam dia, jika kamu menikah dengannya, cepat atau lambat kamu akan binasa di tangannya. Hahaha, betul? Apa yang dia katakan semuanya benar? Dulu memang aku yang menjebaknya? Meskipun begitu, aku tetap akan menikah dengannya. Hanya dia yang bisa membantu keluarga Su kita keluar dari kesulitan. Tuan Muda Ye bilang, selama kita menikah, dia akan membawa pesanan senilai 200 miliar rupiah ke rumahku. Nah, dengar tidak? Meskipun mengetahui kebenarannya, lalu kenapa? Kamu tetap saja tidak bisa mengubah apa-apa. Aduh, Tuan Muda Ye, kamu baik-baik saja. Keluarga Su saya bisa menyelamatkan. Ye Tian, kamu gila. Kamu mau membuat keluarga Su celaka. Bukankah itu hanya kontrak 100 miliar rupiah? Selama ada saya, keluarga Su akan segera naik menjadi keluarga teratas di Provinsi Jiang. Kamu percaya padaku, keluarga Su, saya benar-benar bisa menyelamatkan. Jangan bicara soal keluarga Su, kamu sendiri bahkan tidak bisa menjaga diri. Berani memukulku, kamu akan menunggu untuk diusir dari rumah sakit bersama adikmu yang sakit-sakitan? Baiklah, saya akan lihat saja. Bagaimana kamu akan mengusir saya? Keluarga Ye kami sudah memesan seluruh rumah sakit ini. Hari ini selain kami, tidak ada yang diterima. Saya sarankan kamu, sebaiknya bawa saja adikmu yang sakit-sakitan itu, cepatlah keluar dari rumah sakit. Nanti kalau sampai diusir, tidak enak dilihat. Saya sarankan Anda sebaiknya ajak adikmu yang sakit-sakitan itu dan segera pergi dari rumah sakit ini. Nanti, kalau sampai diusir, itu tidak akan terlihat baik. Menurutku, yang akan diusir nanti adalah kamu. Hahaha, kita lihat saja sampai kapan kamu bisa berlagak kuat. Orang, marilah. Tuan Muda Ye, ada yang bisa saya bantu? Keluarga Ye kami sudah menyewa seluruh rumah sakit ini. Usir orang tidak berguna ini dari sini. Tuan Muda Ye, ini. Ini apa? Dia sudah diusir dari keluarga Ye. Seorang tunawisma tidak akan mampu membayar biaya medis di sini. Akulah tuan muda tertua dari keluarga Ye. Kamu mau melawan keluarga Ye kami. Cepat usir orang tidak berguna ini. Berani-beraninya menghina Tuan Muda Ye. Kuasa kamu tidak ingin hidup lagi. Akulah Ye Xiao. Matamu buta? Dia hanyalah sampah yang diusir dari keluarga Ye. Ye Tian, apa kau lagi-lagi menipu orang dengan mengatasnamakan keluarga Ye? Aku beritahu, itu tidak berguna. Seluruh provinsi Jiang tahu, kau pemerkosa sudah diusir dari keluarga Ye. Kau tahu apa sebenarnya kebenarannya? Hahaha, Suyan juga tahu kebenarannya, tapi dia tetap tidak kembali padamu kan, menikah denganku? Ye Tian, menurutmu keluarga-keluarga bangsawan lain akan mempercayaimu? Atau mempercayai keluarga terpandang seperti keluarga Ye kami? Cepat usir sampah ini dari rumah sakit. Apa kau sudah pikun? Tidak dengar apa yang kukatakan? Cepat usir dia dari rumah sakit dan jangan pernah mengobatinya lagi seumur hidup. Ye Tian, aku ingin melihat kau dan adikmu mati karena sakit di jalanan. Tian, saya akan melihat kamu dan adikmu mati karena sakit di jalanan. Ini sudah keterlaluan. Panggil bos kalian kemari. Oh, saya adalah bosnya. Haha, benar sekali. Rumah sakit kami resmi dikelola oleh Tuan Muda Ye. Hahaha, tidak mungkin. Rumah sakit ini jelas adalah properti milik Tuan Yuan. Dia, pantas, dia pasti menggunakan cara licik untuk menipu Tuan Yuan. Nah, tunggu Tuan Yuan menyadarinya, kamu pasti akan mati. Nah, sepertinya kamu memang minta dipukuli. Saat ini, sebagian besar saham keluarga Yuan sudah ada di tangan Tuan Muda Ye. Jika kamu berani menghina Tuan Muda Ye lagi, yang akan mati duluan adalah kamu. Nah, kukira kau memang pantas dihajar. Sebagian besar saham keluarga Yuan saat ini sudah ada di tangan Tuan Muda Ye. Jika kau berani menghina Tuan Muda Ye lagi, yang mati duluan adalah kau. Ye Tian, setelah menghinaku seperti ini hari ini, aku akan membunuhmu. Ye Tian, kau berani memukulku? Kau ini sungguh tidak tahu diri. Suyan, kau hanya melihatnya melakukan ini padaku? Semua penderitaan yang kurasakan hari ini, ingatlah baik-baik, suatu hari nanti, aku akan menuntut balas dari keluarga Su. Kau masih berani mengancamku? Ye Tian, bagaimana kalau kita lupakan saja? Keluarga Su kita tidak tahan lagi menerima pukulan apapun. Demi Suyan, kali ini aku akan membiarkanmu. Cepat pergi. Ye Tian, kau terus-menerus menghinaku hari ini, aku tidak akan memaafkanmu. Ye Tian, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan dengan menyinggung keluarga Ye? Suyan, aku benar-benar bisa menyelesaikan masalah keluarga Su. Percayalah padaku sekali ini saja. Mau ya? Bagaimana aku bisa percaya padamu? Percaya bahwa kau adalah Kaisar Naga yang begitu hebat, yang bisa membalikkan keadaan dengan mudah? Ye Tian, 5 tahun yang lalu, kau membuat skandal semacam itu. Kita membatalkan pertunangan. Aku diejek oleh seluruh provinsi Jiang selama 5 tahun penuh. Sekarang, kau lagi-lagi membuatku berselisih dengan Ye Mang. Kau ingin membuat keluarga Su
kita bangkrut baru puas? Percayalah padaku untuk terakhir kalinya. 3 hari lagi, Kaisar Naga akan mengadakan pesta besar. Nantinya, aku akan memperkenalkan keluarga Su kepada semua bangsawan di Provinsi Jiang. Keluarga Ye yang kecil itu apalah artinya? Aku akan menjadikan keluarga Su orang terkaya di Jiangcheng. Ayah harus membela saya. Anak muda Ye Tian itu tidak hanya merusak rencana baik keluarga Ye kita. Dia mematahkan lengan saya dan membuat saya jadi begini. Ayah harus membalaskan dendam saya. Sungguh memalukan. Sungguh memalukan. Seharusnya 5 tahun lalu kita tidak membiarkannya begitu saja. Dulu seharusnya kita menghabisinya, biarkan dia seperti ayah dan ibunya, pergi ke alam baka. Semua sudah terjadi. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Saya kira anak itu, setelah meninggalkan keluarga Ye, akan mati kelaparan di jalanan, tidak menyangka dia benar-benar bisa bangkit, dan bahkan memiliki cara untuk membuat Tuan Yuan tunduk padanya. Ayah, ini dia bisa bangkit kembali dari situasi seperti ini? Apakah dia benar-benar mewarisi gen keluarga Ye? Keluarga Ye yang mana? Kita adalah keluarga Ye yang asli. Jangan biarkan saya mendengar kamu mengucapkan kata-kata seperti itu lagi. Awas kepalamu. Ayah, saya salah. Saya salah. Saya hanya tidak mengerti bagaimana anak ini bisa dekat dengan keluarga Yuan. Mungkinkah dia benar-benar Kaisar Naga? Bahkan jika dia kebetulan ada hubungan dengan Kaisar Naga, menurut saya itu hanya prajurit biasa yang menipu orang. 3 hari lagi, Kaisar Naga akan mengadakan pesta di hotel terbesar di Provinsi Jiang. Saat itu, semua orang berkuasa di Provinsi Jiang akan hadir. Dia berani menggunakan nama Kaisar Naga untuk menipu orang dan masih bisa bangkit kembali. Dia tidak akan selamat. Apa ini? Kenapa sangat marah? Hal ini bukannya tidak ada ruang untuk negosiasi. Nenek buyut? Maksudmu? Terlepas dari apapun alasannya, mungkin saja Ye Tian itu benar-benar punya koneksi dengan Kaisar Naga. Bahkan jika dia hanya seorang prajurit biasa, selama kita memanfaatkannya dengan baik, mungkin kita bisa memanfaatkannya untuk berhubungan dengan Kaisar Naga. Maksudmu? Ye Tian dan adiknya sepertinya tidak punya tempat tujuan saat ini. Jika saat ini kita mengusulkan agar dia kembali ke keluarga Ye, dia pasti akan sangat berterima kasih. Kita sudah susah payah untuk mengusirnya dari keluarga Ye. Sekarang kita harus mengundangnya kembali. Nenek buyut, kamu sudah kehilangan akal sehatmu. Nomor kosong, kaulah yang sudah kehilangan akal sehat. Lagi pula, tadi di rumah sakit, dia tidak hanya menghinaku, tapi juga menghina seluruh keluarga Ye. Jika kita membiarkannya kembali, kita takut akan menjadi bahan tertawaan seluruh kota Jiang. Makanya aku bilang kau tidak punya otak. Nenek buyut, sebenarnya apa yang ingin kau lakukan? Aku hanya bilang mengusulkan agar dia kembali. Bukan berarti dia harus kembali sekarang. Kita hanya perlu memeras nilai gunanya. Setelah itu, terserah kita mau berbuat apa. Bukannya kita bisa berbuat sesuka hati? Ahahaha, Nyonya besar memang punya akal. Saya akan segera mencari orang untuk memanggil Ye Tian kembali. Oh? Sebaiknya kau pergi ke rumah sakit. Periksakan matamu. Jangan permalukan saya di sini. Hehehe, hahaha. Dokter, kenapa adik saya belum sadar? Nona muda akhir-akhir ini terlalu banyak berpikir dan juga mengalami gizi buruk parah, serta sangat ketakutan. Jadi, dia perlu istirahat yang cukup lama baru bisa sadar. Ada lagi? Ada apa lagi? Tuan muda Ye. Tidak. Ye Mang, dari keluarga Ye, mengutus orang untuk menyampaikan pesan, mengatakan bahwa dia mengundang Anda ke keluarga Ye untuk berbincang. Dia membuat adik saya jadi seperti ini. Masih berani menyuruh saya pergi ke keluarga Ye. Tuan muda Ye, jika Anda tidak bersedia, saya akan segera memberitahunya dan memastikan mereka tidak akan pernah bisa datang ke rumah sakit, mengganggu ketenangan Nona besar. Tidak, saya justru ingin melihat ulah apa lagi yang akan mereka perbuat. Kalian keluarga Ye memanggil saya ke sini, sebenarnya ingin apa? Ye Tian, kau datang. Hei, bicara saja, sebaiknya tetap jaga jarak. Saya takut orang lain salah paham. Aduh, kita ini keluarga. Apa yang perlu disalahpahami? Hei, bagaimana jika nanti ada yang melihat, lalu saya disangka sebagai pelaku pemerkosaan? Bagaimana nanti? Saya disalahpahami sebagai pelaku kekerasan lagi? Bagaimana ini? Aduh, apa itu kekerasan atau bukan? 5 tahun lalu, itu semua salah kakak ipar. Pikiranku sesaat kacau. Baru salah paham bahwa kamu terhadap saya memiliki pikiran yang tidak seharusnya. Kakak ipar minta maaf padamu, boleh ya? Tidak perlu. Permintaan maafmu? Wah, saya benar-benar tidak sanggup. Lalu kamu mau bagaimana agar bisa memaafkan saya? Kakak ipar waktu itu sungguh sesaat kacau sehingga mengatakan kebohongan. Jika kamu mau, bukan tidak mungkin berakting secara sungguhan. Benarkah? Asal kamu bisa memaafkan saya, kembali ke keluarga Ye. Apapun yang kamu inginkan kakak ipar lakukan, kakak ipar akan menurutimu. Kakak ipar sebaiknya pakai baju yang rapi dan berdiri agak jauh. Bau parfum murahanmu itu. Dari 800 mil pun saya sudah menciumnya. Apa katamu? Keluarga Ye belakangan ini sangat buruk ya. Sampai satu pun kosmetik yang layak tidak rela diberikan kepadamu. Lihat kerutan di wajahmu itu. Bahkan bisa menjebak lalat. Saya. Saya apa saya?
Wajahmu banyak sekali kerutan, tapi otakmu kosong sama sekali. Kamu Kira 5 tahun lalu, ditipu. 5 tahun kemudian saya akan tertipu lagi. 5 tahun. Keluarga Ye sungguh tidak ada kemajuan sama sekali, benar-benar mengecewakan. 5 tahun, keluarga Ye kalian sama sekali tidak menunjukkan kemajuan. Sungguh mengecewakan. Ye Tian, jangan terlalu kurang ajar. Cukup. Kau boleh mundur dulu. Nyonya tua, apa sebenarnya alasan memanggilku kali ini? Kalau begitu, mari kita bicara terus terang saja. Kami mengizinkanmu kembali ke keluarga Ye. Mengizinkan? Aku kembali ke keluarga Ye. Masih butuh izin kalian. Saat ini, nama keluarga Ye sedang mencapai puncak kejayaan. Kami tidak mempermasalahkan kejadian beberapa hari yang lalu. Kau merusak pesta sambutan Kaisar Naga, dan masih mengizinkan kalian kembali ke keluarga Ye. Ye Tian, aku dan Nyonya Tua sudah lama menganggap kalian seperti anak kandung sendiri. Oleh karena itu kami memberikan kesempatan ini kepada kalian, agar kalian kembali ke keluarga Ye untuk berkontribusi bagi kami. Begitu ya? Kalian ingin kami kembali? Tentu saja ada syaratnya. Tentu saja, bagaimanapun juga, 5 tahun yang lalu kau melakukan kesalahan besar, dan baru-baru ini kau kembali merusak pesta sambutan, membuat kami kehilangan kesempatan besar untuk mendekati Kaisar Naga. Jika kau ingin kembali, kami harus melihat ketulusan permintaan maafmu dulu. Kalian memanfaatkan adikku untuk mengadakan pesta ini. Aku belum sempat meminta pertanggungjawaban kalian. Sekarang kalian pikir aku yang salah, dan berani-beraninya ingin aku meminta maaf? Tentang mengadakan pesta besar, itu Yehan sendiri yang setuju. Kami juga tidak tega. Dia rela berkorban untuk keluarga Ye kami. Jadi ini bukan salah kami. Lagi pula, kita adalah keluarga. Kalau kita sukses dan jaya, Yehan juga akan ikut kaya raya dan hidup makmur. Kenapa tidak dilakukan? Bagus. Kalian masih punya permintaan apa lagi? Ya? Permintaannya sederhana. Kami hanya butuh kau menggunakan koneksimu untuk membantu kami menjalin hubungan agar kami bisa masuk ke dalam jajaran keluarga elit Provinsi Jiang. Nanti, aku pasti akan memberi kalian berdua kesempatan untuk kembali ke keluarga Ye. Hahaha. Kalau bukan karena kekacauan yang kau buat sebelumnya, kami pasti sudah menjalin hubungan dengan Kaisar Naga, dan mungkin sudah mencapai puncak kesuksesan. Kerugian ini, kau harus membayarnya, bukan? Kalian juga ingin bertemu Kaisar Naga? Ye Tian, apa maksudmu? Maksudku, sampah seperti kalian ini, bahkan tidak pantas untuk membawakan wadah ludah Kaisar Naga. Berapa banyak keluarga terpandang di Provinsi Jiang yang berebut untuk bisa bertemu Kaisar Naga lebih dulu? Kalian ini siapa sih? Pasti tidak bisa mendapatkan antrean, kan? Ye Tian, kau berani menghina keluarga Ye kami? Jangan kau mengatasnamakan keluarga Ye untuk pamer. Ye Tian, aku berbaik hati memberimu kesempatan pulang ke rumah. Kau malah tidak tahu berterima kasih. Kau anjing yang tidak tahu balas budi ini, pasti akan menerima hukuman Tuhan. Ye Tian, saya berbaik hati memberikanmu kesempatan untuk kembali ke rumah. Kau malah tidak tahu berterima kasih. Kau anjing tak tahu diuntung, pasti akan dihukum langit. Kau tidak pantas di hadapanku. Membicarakan tentang kebaikan dan kesetiaan? Bagaimana orang tuaku meninggal saat itu? Dan bagaimana kalian bisa mengambil alih keluarga Ye? Apa kau sudah lupa? Kau, omong kosong apa yang kau katakan? Jika di dunia ini benar-benar ada hukuman langit, mungkin kalianlah yang pertama kali tersambar. Gila. Ye Tian sudah gila. Cepat kemari, kuliti dia hidup-hidup untukku. Kenapa? Apa perkataanku benar? Sampai kau semarah ini. Ye Tian, kau hanya bisa tertawa sekarang. Nanti, kau bahkan tidak akan punya kesempatan untuk berlutut memohon. Kau datang dengan penuh harapan, bukankah hanya untuk kembali ke keluarga Ye? Banyak bicara. Jangan-jangan engkau tidak ingin memberikan apapun, hanya ingin kembali menjadi tuan muda? Apa kalian pikir aku sama seperti kalian? Saya sama sekali tidak tertarik dengan aset keluarga Ye. Saya datang hanya untuk satu hal, yaitu menyelidiki kebenaran waktu itu. Bagaimana orang tua saya meninggal? Saya juga ingin menjadi orang terkaya di Provinsi Jiang. Apa kau melihat saya berhasil? Sepertinya kalian tidak ingin mengatakan kebenarannya. Kebenaran? Kebenaran apa? Kakek saya meninggal secara mendadak. Orang tua saya meninggal dengan tragis. Kalian berdua dalam semalam, dari orang kecil yang tidak dikenal, berubah menjadi keluarga bangsawan. Masih berani bilang bahwa ini tidak ada hubungannya dengan kematian orang tua saya. Kakekku meninggal mendadak. Orang tuaku tewas secara tragis. Kalian berdua, dalam semalam, dari orang biasa yang tidak dikenal, mendadak berubah menjadi keluarga kaya raya dan berkuasa. Masih berani bilang bahwa kematian orang tuaku tidak ada hubungannya dengan kalian? Itu hanya membuktikan bahwa kami adalah pebisnis yang jenius. Apa hubungannya dengan kematian orang tuamu? Ye Tian, aku sudah sering bilang, kamu itu hanyalah anak angkat kami. Seorang yatim piatu yang menyedihkan. Kami telah membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun. Tentu kami berjasa padamu, bukan? Bukan hanya kamu tidak tahu berterima kasih, tapi kamu juga terus-menerus memusuhi keluarga Ye kami. Sepertinya, kalian tidak berniat mengatakan yang sebenarnya. Kesempatan yang kuberikan kepada kalian sudah terbuang sia-sia. Nanti kalau aku sudah menemukan kebenarannya, lalu kalian meminta maaf, itu sudah terlambat. Sombong sekali.
Kekuatan keluarga Ye kami sudah berakar kuat di Provinsi Jiang, bukanlah sesuatu yang bisa digoyahkan oleh orang kecil sepertimu. Masih ingin kami memohon ampun? Kalau begitu, silakan saja kalian tunggu. Berhenti. Berani sekali membuat kekacauan di keluarga Ye kami, masih ingin pergi? Lalu, kamu ingin apa? Orang, patahkan kakinya. Di mana orang-orangmu? Orang-orang! Kemana perginya semua orang? Aku membayar kalian gaji begitu banyak, bukan untuk kalian makan gaji buta. Orang, Ada apa ini? Cepat masuk ke sini. Kalau tidak segera masuk, enyah dari keluarga Ye. Cepat masuk ke sini sekarang juga. Kalau tidak cepat masuk, pergi dari keluarga Ye. Jangan berteriak lagi. Meskipun kamu berteriak sampai tenggorokan serak, tidak akan ada yang datang. apa katamu? Apa kamu pikir aku akan datang berkunjung tanpa persiapan apapun? Semua anak buahmu sudah beres ditangani oleh orang-orangku. Aku sarankan kalian mengatakan yang sebenarnya agar tidak menderita. Kamu pikir kamu ini siapa? Jangan-jangan kamu cuma mencari beberapa berandalan klasteri yang tidak dikenal di pasar gelap, lalu berani mengancam kami? Apakah pemimpin pengawal naga termasuk berandalan klasteri yang tidak dikenal itu? Pemimpin pengawal naga? Aku tidak salah dengarkan. Suamiku, kamu tidak salah dengar. Yang dia maksud adalah jenderal di bawah Kaisar Naga yang memimpin pengawal naga. Kalau pengawal naga bisa dia gunakan, mungkin saja mereka juga akan demi dia menyingkirkan keluarga Ye kita. Aku benar-benar meremehkanmu, bocah. Kemampuan membualmu tidak kecil, ya. Seorang sampah yang diusir dari keluarga Ye kita masih ingin berhubungan dengan pengawal naga. Jika kamu bisa memerintah pengawal naga, aku akan berlutut sekarang juga dan meminta maaf atas kejadian tahun itu. Kalau begitu, berlututlah sekarang. Tian, hanya ini saja kemampuanmu? Ye Tian, kau pikir dengan mencari beberapa aktor kau bisa menipu kami? Pemimpin penjaga naga yang terhormat, bagaimana mungkin ia seorang gadis kecil? Ye Tian, mencari beberapa aktor ini pasti menghabiskan banyak uang, bukan? Adikmu masih diambang kematian, engkau yang boros seperti ini. Kurasa itu tidak pantas, bukan? Jangan sampai nanti bahkan peti mati yang layak pun tidak bisa kau beli. Diam. Berani-beraninya kau masih menghina nona besar, apa kau cari mati? Kau berani memukulku? Qiu Yue, jika dia memukulmu, kau sabar saja. Siapa suruh dia, pemimpin penjaga naga? Sampai sekarang masih membual. Pemimpin penjaga naga sudah muncul? Haha. Mengapa kau tidak sekalian memanggil Gubernur Qinyang? Jangan selalu hanya satu aktor seperti ini. Penonton sudah bosan. Belum memenuhi syarat untuk menerima perintah langsung dariku. Aduh, sungguh sombong bicaranya. 4 keluarga besar dari Provinsi Jiang disatukan, tetap tidak bisa melukai rambut pun dari gubernur. Dia malah bilang, untuk menjadi bawahannya saja tidak pantas. Kata-kata ini, jika sampai diketahui oleh gubernur, anak muda, kelihatannya tulangmu akan hancur lebur menjadi debu. Hahaha. Kau cari mati. Ye Tian, apa yang akan kau lakukan? Apa kau benar-benar berani membunuh orang? Ye Tian, bagaimanapun juga, kami telah mengasuhmu selama bertahun-tahun ini. Jika bukan karena kami, kau dan adikmu sudah kelaparan di jalanan. Kau tidak bisa berbuat seperti ini pada kami. Nei Shang, hentikan. Mengingat hubungan masa lalu kita, hari ini aku memaafkan kalian. Jika ada lain kali, aku tidak akan membiarkannya. Jangan pukul. Jangan pukul saya. Jangan pukul saya. Kak, tolong. Adik. Sudah tidak apa-apa. Sudah tidak apa-apa ya. Ada kakak, tidak akan ada yang bisa mengganggumu. Kak, ayo kita pergi. Ayo cepat kita pergi. Jika kita sampai tertangkap oleh Yemang dan mereka, kita akan tamat. Kakak sudah tidak seperti dulu lagi. Selama ada kakak, sama sekali tidak akan ada yang berani mengganggumu lagi. Percaya padaku, ya? Kak, apapun yang kakak katakan, saya percaya. Kalau begitu, kamu patuhlah dan sembuh di rumah sakit. Nanti setelah sembuh, kakak akan menjemputmu pulang. Baik. Longdi, saya sudah menyelidiki dengan tuntas adalah Ye Chengde dan ibu besar yang bersekongkol dengan Kaisar Anjing untuk menyerbu keluarga Ye dan secara pribadi menyita semua properti keluarga Ye, menjadikan Anda dan nona besar sebagai anak angkat, sementara mereka sendiri berubah menjadi pemilik keluarga Ye. Ini adalah semua bukti yang saya kumpulkan selama beberapa hari ini. Ye Chengde. Longdi, begitu Anda memberi perintah, saya akan segera membawa pasukan untuk meratakan keluarga Ye dan merebut kembali semua yang menjadi milik Anda. Tidak perlu. Saya akan membalaskan dendam saya sendiri. Lagi pula, sekarang belum waktunya. Saya ingin di perjamuan 3 hari lagi merampas kekuasaan mereka dan juga nyawa mereka. Kalau begitu, apa yang akan Anda lakukan sekarang? Pergi ke keluarga Su. 5 tahun lalu mereka menjebak saya, sehingga saya harus pergi jauh. Menyebabkan Suyan menderita begitu banyak. Sekarang saya akan mengganti kerugian itu. Kau masih berani kembali? Mama, apalagi salahku? Aku menyuruhmu merawat kakek Ye. Apa yang kau lakukan di rumah sakit? Aku... Suyan? Jangan-jangan karena Ye Tian kembali, kau ingin menjalin hubungan dengannya lagi? Hah? Tuan muda Ye, mana mungkin? Seperti apa Ye Tian itu? Apa aku tidak tahu? Keluarga Su kami jelas tidak mungkin membiarkan pemerkosa ini masuk rumah. Mama, Ye Tian sudah menjelaskan semuanya padaku.
Kejadian waktu itu direkayasa oleh keluarga Ye. Dia sama sekali bukan, bahkan jika dia bukan pemerkosa, dia sudah diusir dari keluarga Ye. Aku beritahu ya, bersama dengan sampah tidak berduit dan tidak berkuasa seperti itu, tidak akan ada akhir yang baik. Mama, tidak bisakah Mama memberi Yetian satu kesempatan lagi? 5 tahun lalu, aku sudah memberinya kesempatan, tapi dia tidak memanfaatkannya, jadi itu bukan salah kami. Tapi, tidak ada tapi. Jangan lupa, kau pernah berjanji padaku untuk menikah dengan Tuan Muda Ye. Bagaimana? Yetian datang. Kau langsung ingin membatalkan janji? Bukan sampah itu yang ingin mengikatmu menjadi sumber keuangan jangka panjang dan mencuci otakmu? Tidak, aku hanya diam. Karena tidak, kau harus beres-beres dan menenangkan diri, cepat menikah dengan keluarga Ye, agar tidak menderita bersama orang seperti Yetian. Mama, Ye Mang sudah menikah. Mama menyuruhku menikah dengannya, dengan pria beristri seperti itu baru namanya menderita. Bersama dengan pria tak berguna yang tidak punya kekuasaan atau pengaruh, itu baru namanya menderita. Hanya keluarga Ye yang bisa membuat keluarga Su kita bangkit kembali. Lagi pula, pertunanganmu dengan keluarga Ye masih berlaku. Menikah dengan Yetian atau Ye Mang, bukankah itu sama saja? Kalau begitu, mengapa Mama tidak sekalian saja menikahkanku dengan Pak Tua Ye? Bagaimanapun, menikah dengan siapapun, tetaplah menikah. Kamu tidak akan berhenti sampai membuatku jengkel setengah mati, ya? Aduh, Suyan, Mama juga demi kebaikanmu. Bagaimana kamu tega melihat perusahaan yang ayahmu bangun dengan susah payah hancur di tanganmu? Hanya dengan mendapatkan investasi dari keluarga Ye, keluarga Su kita bisa bertahan. Kalau tidak, sekalipun aku mati, aku tidak akan bisa menemui ayahmu di alam baka. Hanya dengan mendapatkan pendanaan dari keluarga Ye, Su Corporation, kita baru bisa bertahan. Kalau tidak, meskipun aku sudah meninggal, aku tidak akan bisa, di alam baka, bertemu dengan ayahmu. Ibu, jangan berkata begitu. Suyan, kamu harus mendengarkan ibumu. Bersiaplah dengan baik. Nanti, kamu akan menjadi istri kedua, keluarga Ye. Aku jamin, tidak akan membiarkan perusahaan besar bangkrut. Nanti, fokus saja di keluarga Ye, mengurus suami dan mendidik anak. Aku pasti akan membuatmu menikmati yang terbaik dan hidup mewah. Tapi, lalu bagaimana dengan bisnis keluarga Su kita? Bisnis keluarga Su tanpa kamu tetap akan berjalan. Ada ibumu dan adikmu yang mengurus. Lagi pula ada keluarga Ye kita. Kami jamin keluarga Su kalian akan mencapai kesuksesan besar. Hahaha. Ibu, Yetian juga pernah berkata, akan membuat keluarga Su kita langsung menjadi orang terkaya di Jiangcheng. Karena menikah dengan siapapun sama saja, kenapa tidak menikah dengannya? Ibu, Yetian juga pernah bilang, dia akan membuat keluarga Su sekali lagi menjadi orang terkaya di Jiangcheng. Jika menikah dengan siapapun sama saja, mengapa tidak menikah dengannya? Suyan, aku memang suka dengan kepolosanmu, kenaifanmu. Yetian bisa menjaga keluarga Su kalian menjadi orang terkaya. Omong kosong. 4 keluarga besar kita bahkan tidak bisa menjamin itu. Dia pikir dia siapa? Apakah dia kaisar naga? Hahaha. Kau masih saja percaya pada sampah ini. Setelah dia menjadi terkenal sebagai pelaku perkosaan, kau masih saja terpaku padanya? Bagaimana bisa aku melahirkan sampah sepertimu? Jika kau tidak ada pria, kau akan mati. Tidak begitu. Aku hanya ingin percaya padanya sekali lagi kali ini. Percaya padanya? Dia menjadikanmu bahan tertawaan, kau masih saja percaya padanya. Seorang sampah yang diusir dari rumahnya sendiri? Bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Kemampuan apa yang dia miliki untuk membantu kita? Yetian telah menjamin kepadaku bahwa 3 hari lagi Kaisar Naga akan mengadakan pesta. Dia akan membawa keluarga Su kita ke sana dan memperkenalkan kepada semua orang penting. Bagus. 3 hari lagi, Kaisar Naga memang akan mengadakan pesta. Namun, orang-orang yang bisa diundang di Jiangcheng hanya belasan keluarga terkemuka. Dan keluarga Ye kita adalah salah satunya. Aku belum pernah dengar mereka akan mengundang orang seperti Yetian. Tuan Muda Ye, apakah keluarga Ye kalian benar-benar diundang? Undangan pesta? Tidak lama lagi akan sampai di keluarga Ye kita. Apa ini tidak benar? Hanya sebuah undangan, apa sulit mendapatkannya? Sebuah undangan, apa sesulit itu mendapatkannya? Oh, besar juga omonganmu. Yetian, kau si sampah, berani datang kemari? Aku sudah berjanji pada Suyan untuk membawa keluarga Su masuk ke perjamuan. Aku tidak akan pernah mengingkari janji. Apa kau benar-benar punya undangan dari Kaisar Naga? Undangannya tidak ada padaku saat ini. Tapi ketika aku datang, aku sudah memerintahkan anak buahku. Dia akan segera tiba. Kalian hanya perlu menunggu dengan sabar. Sekarang di pasar gelap segelap. Dia juga tidak lebih baik dari keluarga Ye, dengan kekuatan yang begitu besar. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan undangan semahal itu? Itu hanya omong kosong belaka. Suyan,
Apa kau masih belum melihat sifat aslinya orang ini? Undangan ini bisa membawa anggota keluarga. Kau sekarang menikah dengan keluarga Y. Nanti aku bisa membawamu melihat dunia, sekalian memperkenalkanmu pada para bangsawan dari Provinsi Jiang. Nanti jasa pesanan, bukankah semua bisa kau pilih? Meskipun aku tidak memiliki undangan sekarang, tetapi membatalkan undangan keluarga Y kalian hanya perlu satu panggilan telepon. Oh, bicaramu besar sekali, aku ingin lihat. Bagaimana kau bisa membatalkan kualifikasi keluarga Y kami? Ye Tian, mengatakan kebohongan seperti itu. Kau pikir kami bisa tertipu olehmu? Menurutku, kau tidak hanya meremehkan Suyan, tapi juga meremehkan keluarga Su kami. Cepat keluar dari sini, Ye Tian. Bibi salah paham, aku benar-benar datang untuk mengantarkan undangan kepada keluarga Su. Jika begitu, mana undangannya? Anak buahku akan tiba sebentar lagi. Bibi tidak keberatan menunggu, kan? Menunggu? Menunggu sampai kapan? Sampai Kaisar Naga meninggalkan Provinsi Jiang? Menurutku anak ini hanya mencari alasan untuk menunda. Sekarang ini, dia pasti sedang berpikir keras, mencari cara untuk lolos begitu saja. Aku tidak sebaik keluarga Y yang murah hati itu. Dulu kau melakukan kesalahan besar, tapi masih bisa menyelamatkan nyawamu. Hari ini jika kau tidak bisa menunjukkan undangan itu, aku akan mengulitimu. Hari ini, kamu tidak bisa menunjukkan undangannya, aku akan menguliti kamu. Ye Tian, kamu harusnya meminta maaf kepada ibuku dulu, supaya nanti tidak... Kamu tenang saja. Batalkan kualifikasi keluarga Y untuk hadir. Selain itu, 3 menit. Cepat bawa undangannya dan datang kemari. Kalau tidak, kamu akan mati. Wahai, aku sangat takut. Ye Tian, setelah sekian tahun tidak bertemu, aku kira kamu sudah berubah menjadi baik. Tidak disangka, setelah 5 tahun, kamu hanya belajar membual. Gubernur Qingyang tiba. Bapak Gubernur, Tidak perlu memberi hormat. saya tidak tahu Bapak Gubernur datang secara khusus. Ada keperluan apa? Tuan Muda Y, secara khusus, memerintahkan saya untuk datang ke keluarga Su kalian untuk mengantarkan undangan. Keluarga Su kami adalah rakyat biasa. Mana pantas merepotkan Bapak Gubernur datang sendiri? Tuan Muda Y, mungkinkah? Haha. Tuan Muda Y, awalnya saya pikir, kau hanya akan mengajak Suyan ke perjamuan itu. Tidak disangka undangan ini bisa sampai ke keluarga Su kami. Mungkinkah? Ini diatur oleh ayahku? Hahaha. Ye Mang akan menepati janjiku. Karena sudah berjanji mengajak kalian ke perjamuan, aku pasti akan mengajakmu dan Suyan bersama. Aduh, berkat Tuan Muda Y, sekarang ini, keluarga Su kami pasti akan meroket tinggi. Hahaha. Tidak seperti beberapa orang yang hanya bisa bicara besar. Bibi, undangan ini dikirim oleh orang suruhanku. Lelucon. Kau berani sekali membual seperti ini. Apa kau tidak takut gigimu tanggal? Jangan bilang kau sekarang sudah diusir dari keluarga Y. Bahkan jika kau masih di keluarga Y, sampah seperti kau yang suka mencari nafkah dari wanita, berani-beraninya merepotkan gubernur. Dasar kau pecundang tidak berguna yang cuma mengandalkan wanita lain, berani-beraninya menyusahkan Yang Mulia Gubernur? Betul. Entah dari mana dia mendapat kabar bahwa Yang Mulia Gubernur akan mengirimkan undangan untuk kita, lalu dia menyamar sebagai tuan muda, keluarga Y, berusaha mengambil keuntungan dari itu. Ye Tian, sesuatu yang palsu tetaplah palsu, tidak bisa dianggap nyata, pasti akan terungkap juga pada akhirnya. Berlututlah sekarang, aku masih bisa menyelamatkan nyawamu. Ye Tian, bagaimana kalau kau minta maaf saja? Kalau tidak, bukan hanya Ye Mang, bahkan ibuku tidak akan memaafkanmu. Betul, Ye Tian. Kehilangan harga diri, menyelamatkan nyawa, bagimu, itu tidak rugi kan? Menyusahkan Yang Mulia Gubernur, untuk secara pribadi mengirimkan undangan kepada kami, keluarga Y kami sangat berterima kasih. Kau ini siapa lagi? Kamu ini siapa lagi, ha? Ye Mang, ya... Ye Mang, seorang tidak berguna, yang mengandalkan nama keluarga Y untuk menyebarkan benih di mana-mana, berbuat kejahatan. Beranikah kamu menyebut dirimu Tuan Muda Y? Saya? Yang Mulia Gubernur, bukankah keluarga Y yang mengutus Anda untuk mengantarkan undangannya? Kurang ajar. Apa kamu menghina saya? Hanya keluarga Y. Apakah mereka punya hak untuk memerintah saya? Yang Mulia Gubernur, ini... Tuan Muda Y, saya telah menerima perintah untuk mengantarkan undangan ini. Apa? Yang Mulia Gubernur, kalau mau mengantar undangan, seharusnya ke keluarga Y kami. Dia hanyalah seekor anjing yang diusir dari keluarga Y kami. Apakah Anda tidak salah orang? Bocah, masih berani menghina Tuan Muda Y? Saya rasa kamu tidak ingin hidup lagi. Kualifikasi keluarga Y dibatalkan? Pesta Kaisar Naga? Kalian sekelompok tikus, tidak pantas ikut. Apa? Tuan Muda Y, apakah ada perintah lain? Kamu boleh pergi dulu. Baik. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah sebelumnya saya sudah bilang padamu, untuk menjadikan keluarga Su kalian menjadi yang terkaya di kota Jiang, demi menebus luka yang saya sebabkan 5 tahun lalu? Kalau saya sudah berjanji, pasti akan saya tepati. Bocah, kamu masih saja sombong ya? Kau masih sangat sombong ya? Bibi, apa maksudmu ini? Keluarga Y telah membesarkanmu.
Kau tidak membalas budi, malah dengan segala cara, membuat keluarga Ye kehilangan hak untuk hadir. Bagaimana perhitungan ini? Ibu, dialah yang menentang Gubernur Agung, dia pantas mendapatkannya. Perhitungan ini, bagaimana bisa dibebankan kepada Ye Tian? Kalau bukan dia, siapa lagi yang disalahkan? Mengapa dia tidak menjelaskan sejak awal, bahwa dia memiliki hubungan dengan Gubernur Agung? Membuat Gubernur Agung berseteru dengan keluarga Ye. Kau senang sekarang? Betul, betul. Jika bukan karena ayahku yang kasihan padamu dan menampungmu saat itu, kau dan adikmu yang sakit-sakitan itu pasti sudah mati kelaparan di jalanan. Kau tidak berterima kasih, malah membalas kebaikan dengan kejahatan, membalas dendam kepada keluarga Ye. Ye Tian, kau benar-benar berhati keji dan sangat jahat. Bukan aku yang bersalah, tapi kalian keluarga Ye, kan? Apa? Omong kosong apa yang kau ucapkan? Menurutku, dosa terbesar kita adalah menampungmu dan adikmu, dua orang yang tidak tahu berterima kasih. Jika kau berani menghina adikku lagi, nyawamu akan melayang. Undangan sudah dikirim, kau harus datang nanti. Aku akan memberimu kejutan. Ini yang menjadi kewajibanku kepadamu. Sedangkan kau, kembali dan beritahu ayahmu, dan seluruh keluarga Ye, bersiaplah untuk bersujud di depan makam orang tuaku untuk meminta maaf. Jika tidak, aku akan membuatmu, keluarga Ye palsu ini, lenyap sepenuhnya dari Provinsi Jiang. Hahaha, Tuan Muda Ye, Anda tidak apa-apa. pergi sana. Bilang kalian ini munafik. Kalau bukan karena kalian, apa aku akan membuat masalah dengan gubernur? Tuan Muda Ye, ini tidak ada hubungannya dengan kami. Semua ini ulah si Ye Tian itu. Ye Tian, aku tidak akan membiarkannya. Orang yang membuat masalah dengan keluarga Ye harus mati? Ibu, apa maksud dari yang baru saja Ye Tian katakan itu? Apa maksudnya? Apa maksudnya keluarga palsu? Itu omong kosong dari orang tak berguna. Jangan dianggap serius. Tapi apa? Sekarang kau hanya perlu mempersiapkan pernikahan dan segera menikah ke keluarga Ye, itu saja. Tapi Ye Tian, dia sudah mengirim undangan. Bukankah ini sudah membuktikan dia mampu membantu keluarga Sukita? Hanya sebuah undangan saja. Dia bisa mengirim undangan, hanya bisa berarti dia beruntung. Keluarga Sukita perlu menunggu kesempatan besar. Kau harus segera meninggalkan si miskin itu, dan bersama Tuan Muda Ye, itulah yang seharusnya engkau lakukan. Ibu, setelah kalian menikah nanti, dengan kecantikan dan pesonamu ini, si bodoh tak berguna seperti Tuan Muda Ye, bukankah akan kau kendalikan sepenuhnya? Nanti, semua aset keluarga Ye akan menjadi milik keluarga Sukita. Ibu menyuruhku menikah dengannya. Hanya untuk mencuri harta orang lain, aku melahirkanmu secantik ini, bukan untuk membuatmu menikah dengan orang miskin. Selama ini aku membesarkanmu dengan kemewahan, hanya agar suatu hari kau bisa berkontribusi untuk keluarga Sukita. Hanya sebuah undangan kecil, sudah berani meminang wanita tercantik Provinsi Jiang? Bermimpi saja. Ongde, pestanya akan segera dimulai. Saya sudah sesuai permintaan Anda, mengundang para pejabat tinggi Provinsi Jiang. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Ada kabar dari rumah sakit. Kondisi Xiao Han sudah stabil, bisa keluar dari rumah sakit. Tapi keluarga Ye sekarang masih belum bisa pulang sementara. Aku butuh kamu mencarikan tempat tinggal sementara untuknya. Longdi, sebelum Anda datang ke Provinsi Jiang, 4 klan besar sudah mempersembahkan banyak hadiah mewah. Di antaranya, Liu Quan dari keluarga Liu mempersembahkan sebuah villa Raja Naga Agung. Anda bisa melihatnya dulu. Apakah sesuai keinginan Anda? Baik, aku akan pergi melihatnya dulu. Jemput Xiao Han. Jika Xiao Han menyukainya, maka villa itu akan diterima. Baik. Ini villa Raja Naga Agung. Cukup bagus. Mau apa? Apa kau tidak tahu villa ini milik grup Liu, berani sekali menerobos masuk? Saya tidak tahu siapa pemilik villa ini sebelumnya. Tapi sekarang villa ini milik saya. Milikmu? Apa-apaan ini? Ini adalah wilayah dari salah satu dari 4 keluarga besar, Liu's Group. Sepertinya kamu sudah berani sekali. Berani-beraninya membuat onar di sini. Betul. Ini diberikan kepadaku oleh Liu Quan dari keluarga Liu. Diberikan padamu? Saya kenal semua tokoh penting di Provinsi Jiang. Kamu ini siapa? Ye Group. Ye Tian. Ye Tian? Haha, saya ingat sekarang. Kamu itu si pemerkosa kan? Kenapa kakimu belum juga dipatahkan? Berani-beraninya sekarang masih datang ke Provinsi Jiang untuk menipu orang. Kamu kenapa? Kamu ini seorang pemerkosa? Sekarang masih berani menggunakan nama Direktur Liu untuk menipu? Sepertinya kamu tidak mau hidup lagi. Ayo, seret dia keluar. Seret dia keluar. Hentikan, ada apa ini? Aduh, Nona Liu, Anda kok bisa datang kemari? Ayah bilang hari ini akan ada tamu terhormat. Dia menyuruhku datang untuk menyambut. Kalian ribut-ribut di sini. Jika sampai mengganggu tamu terhormat, kalian akan tahu akibatnya. Ini semua gara-gara anak ini. Dia memaksa masuk ke grup kita. Dia bahkan bersikeras mengatakan, Tuan Liu akan memberinya perkebunan ini. Benar-benar konyol. Aku tidak berbohong. Jika bukan karena Liu Quan yang bersikeras ingin memberiku villa ini, aku juga tidak mau datang. Kau berani-beraninya memanggil nama Tuan Liu? Kesalahanmu semakin berat. Ye Tian?
Liu Ruyan, kenapa kamu yang ada di sini? Anak muda, kau masih ingin mengaku kerabat Nona Liu? Nona, apakah Anda mengenalnya? Dia teman sekelasku. Tapi Ye Tian, kenapa kamu ada di sini? Aku sudah menjelaskannya padanya. Villa ini diberikan oleh Tuan Liu kepadaku. Dia masih tidak mengizinkanku masuk. Nona, Anda tidak boleh tertipu olehnya. Siapa di seluruh provinsi Jiang yang tidak tahu, dia adalah penipu yang mencoba melakukan pemerkosaan. Jika Tuan Liu bisa memberimu perkebunan itu, maka aku adalah anak kandung Tuan Liu. Jika Pak Liu bisa memberikan villa ini padamu, aku adalah anak kandung Pak Liu. Kurang ajar. Aku sudah mengenalnya bertahun-tahun. Aku tahu betul orang seperti apa dia. Benarkah kamu tamu terhormat yang ayahku maksud? Memangnya aku di sini cuma cari masalah? Jangan pura-pura lagi, ayahku sudah memberitahuku sebelum aku datang villa ini akan diberikan kepada Kaisar Naga. Benar, aku adalah Kaisar Naga yang mereka bicarakan. Ye Tian, jangan membawa lagi jika kamu Kaisar Naga, aku ini penguasa 9 kegelapan. Begini, nanti aku akan bilang villa ini adalah pemberian ayahku kepadamu untuk menghormatimu. Setelah itu, kamu segeralah pergi. Apa yang kukatakan adalah kebenaran. 5 tahun lalu, seluruh provinsi Jiang digosipkan tentangmu. Namun aku selalu percaya kamu tidak bersalah. Tapi kenapa sekarang kamu juga mulai belajar berbohong dan menipu? Jika kamu tidak percaya, telepon dan tanyakan ayahmu sekarang. Aku sungguh tidak berbohong. Baiklah, kamu ikut aku masuk dulu. Nona Sulung Liu, apa benar Anda mempercayai perkataannya? Dia hanyalah seorang... Diam, dia adalah tamu terhormat yang ayahku maksud. Kamu tidak hanya mengganggu tamu terhormat, tapi juga berulang kali menghina. Apa kamu ingin dipecat? Tidak. Saya tidak. Jika ada lain kali, kemasi barangmu sendiri dan pergi. Tidak usah pedulikan dia, ayo kita pergi. Kenapa Nona Liu marah besar begitu? Tuan Kiao, Anda sudah datang. Minggir. Kenapa Nona Liu marah besar sekali? Tuan Muda Kiao, Anda sudah datang. Menyingkir. Xiao Shaokun, kamu datang untuk apa? Tentu saja aku datang untuk melihat villa milikku. Villa ini milik keluarga Liu. Bagaimana bisa menjadi milikmu? Hahaha. Ini adalah hadiah yang dijanjikan oleh ayah mertuaku kepadaku. Bagaimana bisa bukan milikku lagi? Jangan bicara soal villa ini saja. Nanti kamu juga akan menjadi milikku. Diam. Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Kamu ingin menikahiku? Lihat dulu apakah kamu punya kesempatan. Liu Ruyan, pertunangan kita sudah ditetapkan. Apa gunanya kamu tidak setuju? Jika keluarga Kiao dan keluarga Liu menikah, dengan kekuatan dan pengaruh kita, tidak akan ada lagi 4 klan besar di provinsi Jiang selama kita bekerja sama. Bahkan, Raja Naga pun bisa dengan mudah dilenyapkan. Siapa yang bicara omong kosong? Ye Tian, bagaimana bisa kamu? Xiao Shaokun, gigimu tidak rontok, bukan? Begitu cepat sudah keluar berkeliaran? Kamu ini siapa? Berani-beraninya menghinaku. Dia adalah pacarku. Liu Ruyan, tidak kusangka penampilanmu begitu polos. Di belakang kamu bermain kotor begitu, ya? Liu Ruyan, tidak kusangka kau berpura-pura semurni itu di luar. Padahal di belakang bermain sangat kotor, ya? Kau berpura-pura begitu suci. Aku kira engkau adalah wanita yang sangat menjaga kesuciannya. Ternyata hanya seorang pemerkosa sudah bisa membuatmu tunduk. Jika engkau suka drama semacam ini, katakan saja dari awal, aku bisa memuaskanmu sekarang. Jika keluarga Kiao tidak pernah mengajarimu, bagaimana menulis 2 kata budi pekerti? Aku tidak keberatan mengajarimu sekarang. Hanya seorang pengemis bau, benar-benar menganggap dirinya orang penting. Menghina keluarga Kiaoku, kau tidak takut mati, ya? Ye Tian, kau tidak perlu membuat masalah dengan orang ini. Kita masuk saja dulu. Berhenti. Belum beres urusan, sudah mau kabur, ya? Ye Tian, kau mematahkan lenganku sebelumnya dan merontokkan gigiku. Sekarang kau menghina perusahaan Kiaoku dan juga merebut tunanganku. Sekarang berlutut dan minta maaf padaku. Kau masih punya kesempatan untuk hidup. Sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu sebelumnya masih belum cukup. Kau masih berani menyuruhku berlutut? Jangan sombong. Sejujurnya, ku beritahu, Tuan Yuan dari Badan Inspeksi sedang mencarimu, penipu ini. Jika engkau tidak berlutut, hati-hati akan kuserahkan engkau pada Tuan Yuan. Maka kau tidak akan memiliki tempat untuk mati. Xiao Shaokun, ini adalah tamu terhormat keluarga Liuku, jangan keterlaluan. Jika kau menyinggung perasaannya, ayahku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Liu Ruyan, aku memberimu sedikit perhatian. Apa kau benar-benar menganggap dirimu hebat? Wanita murahan sepertimu berani lancang di depanku? Liu Ruyan, aku memberimu perlakuan baik. Apa kau benar-benar merasa hebat sekarang? Wanita murahan, berani-beraninya kau bertindak lancang di depanku? Xiao Shaokun, kau berani memukul orang? Ini mana bisa disebut memukul? Ini namanya aku mendidik calon istriku. Seorang pecundang yang otaknya hanya berisi minuman dan wanita masih mau menikahiku? Mimpi. Liu Ruyan, aku sarankan
Kau jangan keras kepala. Aku di masa depan akan mewarisi Kiao Group. Selama kau bisa melayaniku dengan baik, kekayaan keluarga Kiao, bukankah semuanya akan jadi milikmu? Menikah denganku hanyalah keuntungan tanpa kerugian. Jika Kiao Group diserahkan kepadamu untuk diwarisi, mungkin tidak akan jauh dari kebangkrutan kan? Masih keras kepala? Tuan Liu sudah menyetujui pernikahan kita. Cepat atau lambat, kau akan menjadi wanitaku. Aku akan mengajarimu dulu. Apa itu langit yang luas, bumi yang luas, dan suami adalah yang paling luas. Ya? Bagaimana kalau aku mengajarimu dulu? Apa itu rasa hormat? Yetian, kau pecundang masih ingin merebut wanitaku? Kiao Xiaokun, dengarkan aku baik-baik. Aku lebih baik mati daripada harus bersama pecundang sepertimu yang otaknya penuh pikiran kotor. Liu, Ruyan, dasar wanita genit. Aku memberimu sedikit kelonggaran. Kau benar-benar menganggap dirimu penting? Dasar tidak tahu sopan santun. Bahkan ayahmu di hadapan kaisar ini tidak berani sembarangan seperti ini. Yetian, kamu masih menggunakan nama Kaisar Naga untuk menipu orang di mana-mana. Identitasmu sudah terbongkar. Masih berani memukulku? Hari ini, aku tidak akan membiarkanmu keluar hidup-hidup dari provinsi Jiang. Berani tidak hormat pada Kaisar Naga. Kaulah yang pantas mati. Kaisar Naga. Kamu. Caci maki saja. Kenapa tidak mencaci maki lagi? Kamu pikir dengan menggunakan nama Kaisar Naga, kamu bisa mendapatkan wanita ini? Anak muda, aku rasa kamu tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Cari mati. Masih berani berbicara tidak senonoh? Nishang, aku ingin melihat bagaimana kamu membuatku mati. Tunggu saja, kamu tunggu saja. Halo, Pak Tua Yuan, aku sudah menemukan orang itu, penipu yang menggunakan nama Kaisar Naga. Cepat datang dan singkirkan dia untukku. Yetian, sebaiknya kamu pergi dulu. Jika orang inspektorat datang, mungkin akan... Mau pergi, sudah terlambat. Siapa yang berani menyamar sebagai Kaisar Naga dan berani menipu inspektoratku, habisi dia. Beraninya kau menipu kantor inspektorat. Bunuh dia. Yuan Shen, beraninya kau tidak menghormati Kaisar Naga. Apa kau cari mati? MH masih berani menipu orang. Aku sudah mencari tahu dengan jelas. Kaisar Naga telah memimpin pasukan 9 neraka selama bertahun-tahun, menang dalam setiap pertempuran tanpa sekalipun kalah. Bagaimana mungkin dia adalah seorang anak ingusan? Beraninya kau menipu keluarga Yuan. Kurasa kaulah yang seharusnya mati. Dasar tidak tahu diri? Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kau bisa menjadi kepala kantor inspektorat ini. Kaisar Naga, saya akan segera memecatnya. Hahaha. Masih ingin memecatku? Omong kosong. Atasanku adalah Bapak Gubernur. Kau anak muda, jika memang hebat, suruh Bapak Gubernur menerimamu, baru aku akan percaya padamu. 3 menit, suruh Gubernur Qingyang datang menghadapku sekarang. Pasukan 9 neraka, ratakan provinsi Jiang. 3 menit, suruh Gubernur Qingyang datang menghadapku sekarang. Pasukan Jiuyo, ratakan provinsi Jiang. Omonganmu semakin ngelantur saja. Berani-beraninya menghina Tuan Gubernur. Hari ini kalian semua akan tewas di sini untuk membersihkan provinsi Jiang dari bahaya. Tembak mati mereka segera. Yetian, Siapa yang berani berkomplot melawan kepala dinas kepolisian? Kalian sudah tidak waras. Menghina Kaisar Naga, layak dihukum mati. Yang mulia Kaisar Naga, hamba datang terlambat, mohon ampun. Longdi, Anda benar-benar Longdi? Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Masih berani menghina Longdi? Bunuh mereka semua. Tidak. Saya yang tidak melihat dengan jelas. Mohon Longdi meredakan amarahnya. Yao Xiaokun, tadi bukannya kamu sangat sombong? Saya yang terlalu angkuh, saya yang tidak tahu diri. Saya bersedia menyerahkan semua aset Kiao Group dan segera meninggalkan provinsi Jiang. Mohon Longdi selamatkan nyawa saya. Menurutmu, apa aku akan tertarik dengan sedikit asetmu itu? Saya... Ruyan, tolong bantu saya. Memohon, mengingat kedua keluarga kita sudah saling mengenal begitu lama. Selamatkan nyawa saya. kamu sudah melakukan banyak kejahatan. Seharusnya sudah menduga akan ada hari seperti ini. Segera likuidasi semua aset dan kejahatan kedua keluarga Kiao dan Yuan. Siapapun yang bersalah, basmi tanpa sisa. Baik, bawa dia. Bawa orang ini pergi. Jangan. Longdi yang mulia, mohon selamatkan saya. Selamatkan saya. Longdi, saya sudah membawa nona besar kembali. Apakah akan ditempatkan di villa dulu? Bersihkan tempat ini dulu. Mata adik perempuan saya tidak bisa melihat hal kotor. Baik.
Mari kita masuk dulu. Kamu benar-benar Longdi? Betul. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Tadi aku sangat khawatir, aku bahkan berpikir kamu akan mati begitu saja. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Hanya saja kalian tidak percaya. Pantas saja kamu bilang, ayahku memberikan villa ini padamu. Awalnya aku kira kamu hanya membual. Ternyata aku dan Longdi adalah teman sekelas. Ini benar-benar sulit dipercaya. Baiklah, baiklah, baiklah. Jangan bicarakan ini. Oh ya, bagaimana wajahmu? Aku baik-baik saja. Untungnya kamu tadi membantu. Untuk apa berterima kasih? Itu hanya hal kecil. Bagimu itu hal kecil. Bagiku itu adalah bantuan besar. Jika bukan karena kamu yang membereskan Kiao Xiaokun, aku tidak tahu berapa banyak kesulitan yang akan aku alami nanti. Jika ada yang menindasmu lagi nanti, katakan saja padaku. Aku akan membereskannya untukmu. Kalau begitu, terima kasih banyak lagi, Ye Tian. Kamu benar-benar sudah sukses sekarang. Salah satu dari 4 keluarga besar Provinsi Jiang. Di depanmu seperti macan kertas saja. Aku sudah bilang padamu bahwa aku Longdi. Kamu masih tidak percaya. Oh ya, ada apa antara kamu dan Kiao Xiaokun? Ngomong-ngomong, ada apa denganmu dan Kiao Xiaokun? Bagaimana ceritanya? Keluarga-keluarga terkemuka di Provinsi Jiang ini selalu menggunakan pernikahan untuk mengkonsolidasikan kekuatan mereka. Kami pun tidak terkecuali. Keluarga Liu dan keluarga Kiao juga memiliki banyak urusan bisnis. Ayahku dan Tuan Kiao ingin menjalin hubungan yang lebih erat lagi dan menjodohkan aku dengan Kiao Xiaokun. Tapi pemuda nakal seperti dia sama sekali tidak pantas untukmu. Kiao Xiaokun memiliki banyak wanita di sekitarnya. Dia menggunakan nama Tuan Kiao untuk menggoda wanita di mana-mana. Anak haram yang kutahu saja. Ada belasan. Aku benar-benar tidak bisa menerima untuk bersamanya. Nona dari keluarga terkemuka sepertimu. Hidupmu juga tidak mudah. Ya. Tapi sekarang sudah baik. Kau sudah menyita aset keluarga Kiao. Dan Kiao Xiaokun juga sudah ditangkap. Meskipun ayahku masih ingin menjodohkan aku, dia tidak mungkin menyuruhku menikah dengan orang mati, kan? Hanya saja tidak kusangka pertemuan pertama kita setelah bertahun-tahun sebagai teman lama, justru kau melihat kejadian memalukan ini. Hahaha. Apa masalahnya? Aku bahkan dituduh sebagai pelaku kekerasan seksual yang terkenal buruk. Kau saja tidak menertawakanku. Setelah kejadian itu, ku dengar kau dan tunanganmu memutuskan pertunangan. Oh? Jadi, kau sekarang lajang? Bisa dibilang begitu. Tapi, mengapa kau bertanya begitu? Kalau begitu, apakah kau mau mengganti pacar? Kalau begitu, apakah kamu mau punya pacar lain? Aku sudah punya pacar. Maksudmu, Suyen? Bukankah kamu sudah membatalkan pertunangan dengannya? Apa kamu tidak menyukaiku? Bukan, tentu saja bukan. Hanya saja, aku sudah menjelaskan semuanya kepada Suyan. Pertunanganku dengan keluarga Su akan tetap berlanjut. Kamu lebih memilih keluarga Su daripada aku. Aku. Aduh. Dalam hal keuangan, keluargaku, keluarga Liu jauh lebih kuat dari mereka. Dalam hal kekuasaan, keluarga Su sama sekali tidak bisa dibandingkan denganku. Memangnya aku kurang apa dibanding dia? Hanya karena dia adalah wanita tercantik di Provinsi Jiang? Apa kamu mengira aku jelek? Bukan. Aduh, di Provinsi Jiang, kalau kamu dianggap jelek, berarti tidak ada wanita cantik lagi. Lalu kenapa kamu lebih memilih dia daripada aku? 5 tahun yang lalu aku difitnah dan diusir dari keluarga Ye. Karena pertunangannya denganku, Suyan menjadi bahan ejekan di Provinsi Jiang. Sekarang aku sudah kembali, tentu saja aku harus menebus kesalahanku padanya. Meskipun kamu mau, aku khawatir keluarga Su tidak akan mau. Seluruh kota Jiang tahu, keluarga Su ingin menjodohkan Suyan dan Yemang. Mereka tidak akan menyerah sampai tujuan tercapai. Tenang saja, sebentar lagi tidak akan ada lagi keluarga Ye. Sampah, berani-beraninya membuat masalah sebesar ini. Tidak bisa menyalahkanku. Jika ingin menyalahkan, salahkan saja Ye Tian. Dia jelas memiliki hubungan dengan gubernur, tetapi tidak mengatakannya. Ini membuatku menyinggung gubernur. Belum lagi, aku juga kehilangan satu undangan, jadi tidak bisa menghadiri perjamuan Kaisar Naga. Tidak berguna. Jika kamu punya setengah saja kelicikan seperti Ye Tian, keluarga Ye tidak akan dikendalikan orang lain. Apakah ini ejekanmu bahwa anakku tidak sebaik anak haram itu? Kau masih berani bicara? Dulu, kalau bukan karenamu, yang ngotot ingin mempertahankan kedua kakak beradik itu, bagaimana bisa terjadi bencana sebesar ini? Sekarang kau mulai menyalahkan? Kalau bukan karena dulu, aku yang bisa menyesuaikan diri dengan situasi, setelah lelaki tua itu meninggal, mengadopsi kakak beradik Ye Tian untuk menggantikan mereka, kau dan aku masih seorang kepala pelayan, masih melayani orang lain, uang yang didapat, bahkan tidak cukup untuk membeli rumah tua dan kecil. Sekarang kita tinggal di villa keluarga Ye, semuanya berkat jasaku. Duh, sudah. Masalah Ye Tian saja belum selesai. Kita sendiri sudah kacau. Apa ini pantas? Betul. Kita harus segera menyingkirkan Ye Tian. Suyan adalah wanita tercantik di Provinsi Jiang, tidak boleh direbut olehnya. Jangan khawatir.
Ye Tian berani menyinggung kami, dia tidak boleh hidup lebih lama lagi. Di perjamuan Longdi, aku sendiri yang akan melumpuhkan sampah ini. Tapi, bukankah kita sudah dicoret dari daftar tamu oleh Tuan Gubernur? Tanpa undangan, bagaimana kita bisa masuk ke aula? Longdi berkata, satu undangan dapat membawa anggota keluarga. Kami tidak punya, tapi keluarga Su punya. Kita akan menggunakan undangan keluarga Su untuk masuk ke perjamuan dan mengungkap jati dirinya yang sebenarnya. Aku akan membuat Ye Tian mati tanpa tempat pemakaman. Tuan Longdi, Anda bisa beristirahat di dalam. Bawahan akan mengantar Nyonya ke ruang perjamuan. Tidak apa-apa. Aku sendiri yang akan memperkenalkan Su Yan kepada semua orang. Oh ya, tolong sambut tamu-tamu hari ini dengan baik. Lagi pula, aku ingin semua bangsawan di Changseng menyaksikan pertunjukan yang menarik. Baik. Oh, bukankah itu Ye Tian? Kenapa berdiri di pintu? Hahaha. Ye Tian, Su Yan, kau akhirnya datang. Aku sudah menyiapkan kejutan untukmu. Ayo. kau kembali padaku. Semua yang menghadiri jamuan hari ini adalah para bangsawan di Jiangsan. Jika mereka melihat kau berpegangan tangan dengan seorang penjaga pintu, apa kau ingin membuat keluarga Suja dipermalukan? Hahaha. Aku bilang kenapa bicaranya begitu sombong? Katanya bisa menghadiri jamuan Londi dan bisa berhubungan dengan Londi. Ternyata cuma seorang penjaga pintu. Hahaha, Ye Tian tidak menyangka ya, aku bisa datang ke sini meski tanpa undangan. Jika kalian tidak datang, bagaimana pertunjukan ini akan berjalan? Apa yang kau gumamkan? Apa pita suaramu tertinggal di rumah? Katakan, kalian berdua hanya bisa menumpang undangan dari keluarga Suja untuk datang ke jamuan Londi. Hahaha, sungguh beraninya. Sialan, kau penjaga pintu berani memaki kami? Jaga pintu ini baik-baik, kalau tidak kakimu akan kupatahkan. Ye Tian, kusarankan kau pergi saja sekarang. Kalau Longdi tahu, kau meminjam namanya untuk menipu orang di mana-mana, mungkin kau akan mati tanpa kuburan. Oh, aku ingin lihat saja. Nanti siapa yang mati tanpa kuburan? Siapa sebenarnya? Hahaha, kau hanya bisa sekarang bermulut besar dan membual saja. Nanti kalau sudah bertemu Longdi, mungkin kau hanya bisa mengencingi celana. Bahkan memohon ampun pun sudah terlambat. Hahaha. Begini saja Ye Tian. Jilat ludahku ini sampai bersih. Mungkin saja aku akan berbaik hati. Nanti saat bertemu Longdi, aku tidak akan membongkar perbuatanmu bagaimana. Hahaha. Ye Mang, jangan keterlaluan. Ye Mang, sampai sekarang masih sama seperti dulu. Hanya bertambah usia, tapi tidak bertambah pintar. Hahaha. Ye Tian, aku tidak akan terprovokasi olehmu sekarang dengan kata-kata manismu, karena aku tidak akan peduli pada orang mati. Hahaha. Ye Tian, sampah ini seharusnya tetap ditumpukan sampah. Memaksakan diri masuk ke keluarga kaya ini tidak akan menjadi apa-apa. Pak Tua Ye benar? Apa yang Tuan Tua Ye katakan memang benar. Sampah memang seharusnya ada di tempat sampah. Nona Muda Liu, Anda sudah datang? Menurut saya, keluarga-keluarga Ye juga tidak seharusnya berdiri di sini, memaksa masuk di antara keluarga-keluarga kaya. Tempat sampah di sana adalah tempat yang cocok untuk kalian. Nona Muda Liu, apa maksud perkataan Anda ini? Apakah kalian tidak mengerti? Maksud saya sangat sederhana, keluarga Ye yang remeh tidak pantas berdiri bersama kami, apalagi menghadiri jamuan yang diadakan oleh Kaisar Naga. Ye Tian tidak perlu memedulikan mereka. Ayo kita masuk. Nona Muda Liu ini, apakah dia ada hubungan dengan Ye Tian? Saya juga tidak pernah mendengar Ye Tian menyebutkannya. Nona Muda Liu, perkataan Anda sungguh tidak enak didengar. Pantas atau tidak, kami sudah datang. Dengan undangan dari keluarga Su, bahkan Kaisar Naga pun tidak akan mengusir kami. Apakah Anda Suyan? Anda adalah kepala keluarga Su yang tidak bisa melihat orang baik, yang membatalkan pertunangan dengan Ye Tian? Nona Liu, apa maksud Anda ini? Tidak ada maksud apa-apa. Karena keluarga Su tidak menginginkan Ye Tian, mengapa tidak berikan dia kepada saya saja? Saya menyukainya. Nona Liu, apa maksud perkataan Anda? Saya ingin membuat kesepakatan dengan kalian. Selama kalian menyerahkan Ye Tian kepada saya bersedia memberikan pesanan senilai 200 triliun rupiah kepada keluarga Su dan akan membantu keluarga Su menjadi keluarga terpandang di Provinsi Jiang. Apapun yang kalian inginkan, bisa saya berikan kepada kalian. Saya ingin membuat kesepakatan dengan kalian, asalkan kalian menyerahkan Ye Tian kepada saya bersedia memberi keluarga Su pesanan senilai 200 triliun rupiah dan mendukung keluarga Su kalian menjadi kalangan terpandang di Provinsi Jiang. Apapun yang kalian inginkan, bisa saya berikan. Beri jalan kami menyerahkannya. Bu, apa yang sedang ibu lakukan? Apa yang kau mengerti? Keluarga Liu adalah salah satu dari 4 klan besar. Dengan bantuan mereka, keluarga Su kita pasti bisa menanjak pesat. Kesempatan sebagus ini, kenapa tidak segera kita raih? Nona Liu, urusan ini bisa saya putuskan. Saya pasti tidak akan membiarkan Ye Tian menikah masuk ke keluarga Su kami. Kesepakatan ini, kami terima. Ye Tian, kau juga sudah melihat keluarga Su sama sekali tidak berniat membiarkanmu dan Suyan menikah. Lebih baik pilih keluarga Liu kami, aku pasti akan mendukungmu sepenuhnya. Perkataan yang bukan berasal dari Su Yan tidak bisa dihitung sebagai keputusan. Nona Su,
Selama kau setuju menyerahkan Yetian kepadaku, bagaimana kalau aku segera meminta Liu Corporation menyiapkan kontrak? Selain itu, aku akan sepenuhnya mendukungmu menjadi pemimpin Su Corporation tanpa perlu lagi terkungkung oleh siapapun. Kesepakatan ini, kau tidak akan rugi. Masih bengong apa? Kenapa tidak segera setuju? Bagi saya, kesepakatan ini memang tidak merugikan. Namun, saya tidak setuju. Kesepakatan ini memang tidak merugikan bagiku. Namun, aku tidak setuju. Nona Su, apa kau sudah mempertimbangkannya baik-baik? Syarat yang keluarga Liu berikan padamu sangat menguntungkan. Apa kau bodoh? Kau tidak akan menemukan kesempatan seperti ini lagi. Mengapa tidak kau setujui? Karena Yetian adalah seorang manusia, bukan barang yang bisa diperdagangkan. Aku tidak bisa memutuskan untuknya. Hanya bisa menunggunya memilih sendiri, Suyan. Selama kau memanfaatkan kesempatan ini, keluarga Su bisa mencapai puncak kejayaan. Ibu, berapa lama lagi kau akan memanipulasi aku seperti ini? Aku sudah memikirkannya baik-baik. Meskipun aku tidak punya uang atau kekuasaan, aku tidak akan lagi menjalani hidup seperti ini. Hidup yang diatur orang lain. Suyan, kau. Jika Yetian memilihku, itu adalah kehormatanku. Tapi Nona Liu, jika Yetian memilihmu, aku juga akan menghargai pilihannya dan mendoakan kalian. Yetian, aku jadi mengerti mengapa kau begitu gigih dengan perjodohan bersama keluarga Su. Memang, aku kalah. Nona Liu, jika kau mencari suami yang akan tinggal di rumah istri, mengapa harus mencari si tidak berguna itu? Saya bersedia melakukan apapun untukmu, tanpa ragu. Saya bersedia melewati segala rintangan untukmu, tanpa ragu. Kau? Pantas? Memangnya kenapa denganku? Aku adalah tuan muda keluarga Ye, kenapa aku tidak pantas? Dia hanyalah sampah yang diusir dari keluarga Ye. Kau bisa menyukainya, kenapa aku tidak bisa? Kapan seleraku? Jatuh serendah ini sampai harus mencari pria di tumpukan sampah. Nona Su, tawaranku ini berlaku selamanya. Jika suatu saat kau menyesal, kau masih bisa menemuiku. Yetian, kenapa kau tertawa? Menertawakan sikapmu yang tidak tahu malu. Orang sepertimu masih ingin meraih yang lebih tinggi? Kau? Aduh, sudahlah. Jangan membuang waktu dengannya di sini. Kaisar Naga akan segera tiba. Jika Kaisar Naga melihat kita di sini, bertengkar dengan seorang penjaga pintu, bagaimana jadinya? Oh benar, kita jangan lagi berurusan dengan orang ini di sini. Kita masuk dulu. Kau tunggu saja, setelah perjamuan ini berakhir, cepat atau lambat aku akan menghabisimu. Kau ini, mau menghabisi siapa? Kau ingin membunuh siapa ini? Gubernur Anda sudah datang. Kalian ini ribut-ribut, sedang apa di sini? Apa kalian tidak tahu kalau hari ini adalah pesta yang diadakan oleh Kaisar Naga? Siapapun yang berani membuat masalah di acara sepenting hari ini, aku akan mengambil nyawanya. Aku akan mencabut nyawanya. Gubernur, ini bukan salah kami. Semua karena anak ini. Dia... Anak ini? Yetian, bagaimana kau masih berani berdiri di sini? Jika aku tidak di sini, di mana aku harus berada? Cepat pergi. Apa kau tidak mendengar perkataan gubernur? Kau tidak mendengarnya? Jika kau berani membuat masalah di acara sepenting hari ini, aku akan mencabut nyawamu. Jika Kaisar Naga sudah tiba, kau ingin pergi. Sudah terlambat. Kaisar Naga sudah tiba. Kau dengar tidak? Kaisar Naga sudah tiba. Yetian, jika kau masih tidak pergi dan melibatkan keluarga Ye, aku tidak akan memaafkanmu. Benar. Cepat pergi. Apa kau ingin aku secara pribadi mengusirmu? Kau ingin mengusir siapa? Gubernur, anak ini. Anak ini? Kau berani menghina Kaisar Naga? Naga, Kaisar Naga. Ngong? Kaisar Naga? Ya, Kaisar Naga? Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Betul. Ini pasti salah. Tuan Gubernur, dia adalah anak durhaka yang diusir dari keluarga Ye kami. Bodoh sekali kalian. Berani-beraninya kalian menghina Kaisar Naga seperti ini. Kalian bangga? Hah? Tuan Gubernur, tolong jangan sampai tertipu olehnya. Apa yang dikatakan nenek besar tidak salah. Dia hanyalah sampah dari keluarga Ye 5 tahun yang lalu. Karena melakukan kesalahan besar, dia diusir dari keluarga Ye. Dalam 5 tahun ini, tidak peduli seberapa hebatnya dia, tidak mungkin dia bisa menjadi Kaisar Naga yang legendaris. Tunggu. 5 tahun yang lalu. Yetian, apa jangan-jangan kau benar-benar? Kau Kaisar Naga? Ini tidak mungkin. 5 tahun yang lalu, kau hanyalah sampah yang merengek-rengek di keluarga Ye kami. Bagaimana mungkin kau adalah Kaisar Naga? Yetian, kau belum mengakuinya. Apa kau ingin keluarga Ye kami ikut terseret dan dihukum oleh Kaisar Naga? Aku sudah mengakuinya sejak lama. Hanya saja kalian tidak percaya saja. Aku adalah Kaisar Naga. Kau masih berani berkelit? Sekumpulan sampah yang picik. Kaisar Naga, keluarga Ye berulang kali menghina Kaisar Naga. Mohon Kaisar Naga, jatuhkan hukuman. Longdi, keluarga Ye terus-menerus mempermalukan Longdi. Mohon Longdi menjatuhkan hukuman. Ini tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Seorang pecundang, bagaimana bisa menjadi Longdi? Longdi,
Pecundang ini, dia sungguh, Long Di itu, menantu yang kubenci ternyata adalah yang paling mulia Long Di dunia. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku telah berusaha keras, menghubungi anjing raja, dan akhirnya berhasil menghancurkan keluarga Ye. Tidak kusangka, meninggalkan Ye Tian sebagai masalah tersembunyi. Seorang pecundang, bagaimana mungkin ia bisa membalikkan keadaan dan menjadi Long Di? Ini. Nenek tua, akhirnya kau mengakuinya. Apa? Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak mengatakan apa-apa. Kau bersekutu dengan negara Pulau Timur, berkolaborasi dengan musuh dari dalam dan luar, menghancurkan keluarga Yeku, berkhianat pada negara dan tuan. Ye Chengde, nenek tua, apakah kalian mengakui kesalahan kalian? Hancur sudah. Semuanya hancur. Bawa mereka pergi. Aku ingin semua tokoh terkenal di Provinsi Jiang melihat apa yang terjadi pada mereka yang bersekutu dengan musuh asing, menghancurkan keluarga Yeku, dan berani mencoba menggantikannya. Itulah akhir mereka. Baik, bawa mereka pergi. Kita masuk saja dulu. Pertunjukan sebenarnya baru saja dimulai.